Anak yatim rawat bayi yang dibuang di depan gubuknya. Ia kaget ada koper berisi uang 5 M di samping bayi itu. Ternyata bayi itu anak konglomerat. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit masih berwarna kelabu. Kabut pagi menggantung seperti kain kasa basah di antara pepohonan kelapa dan semak belukar yang mengelilingi gubuk Ilham. Udara dingin lembab menusuk hingga ke tulang, isyarat bahwa musim penghujan belum sepenuhnya mengalah. Ilham, 15 tahun, membuka mata di atas bel-belnya yang hanya beralaskan anyaman bambu tipis dan sehelai kain sarung usang. Ia menarik napas dalam, mengembuskannya keluar membentuk awan kecil di udara pagi. Sudah menjadi ritualnya selama 3 tahun sejak neneknya meninggal. Bangun sebelum matahari terbit, memeriksa jebakan burung atau udang di sungai kecil di belakang gubuk, lalu mencari kayu bakar untuk dijual ke warung Embok Darmi. Ia mengenakan kaos oblongnya yang berlubang di ketiak dan celana pendek compang-camping. Saat ia membuka pintu gubuk kayunya yang reyot, engselnya berderit nyaring memecah kesunyian pagi. Kabut langsung menyergapnya. Namun, sesuatu yang lain segera menarik perhatiannya, membuat jantungnya yang setengah tertidur itu berdebar kencang. Di atas tanah beku yang dipenuhi embun, tepat di ambang pintu gubuknya yang hampir roboh, terbaring sebuah keranjang. Bukan keranjang sembarangan. Anyaman bambunya rapi dan halus, berbeda dengan keranjang kasar yang biasa ia gunakan untuk menangkapi ikan. Keranjang itu ditutupi selembar kain batik bermotif parang yang terlihat mahal, meski kini telah basah dan kotor oleh lumpur. Yang membuat Ilham membeku adalah bunyi yang berasal dari dalamnya, sebuah rengekan lemah, seperti anak kucing yang kedinginan. Demi Tuhan, gumamnya pelan, napasnya tertahan. Dengan hati-hati, lututnya yang mulai gemetar menekuk, mendekati keranjang itu. Tangan yang kasar karena pekerjaan kasar pun membuka lipatan kain batik itu. Dan di sanalah dia. Seorang bayi lelaki, mungkin baru berusia 2 atau 3 bulan. Pipinya tembam dan merah karena udara dingin, kelopak matanya terpejam rapat, tetapi bibir mungilnya bergetar seperti orang menggigil. Bayi itu terbungkus rapat dalam selimut wol tebal berwarna krem, bahan yang begitu halus sehingga Ilham hampir takut menyentuhnya. Di dekat kepala bayi, terselip sebuah botol susu setengah isi yang sudah dingin. Bau bedak bayi yang harum semerbak, bertolak belakang dengan bau tanah basah dan kayu lapuk di sekitarnya. "Hei, siapa kamu?" bisik Ilham, suaranya parau oleh kekagetan. Bayi itu mengerahkan tangannya yang mungil, dan sepasang mata biru keabu-abuan terbuka lebar. Mata itu memandang Ilham, tidak menangis, hanya penuh dengan ketidakmengertian yang polos. Tatapan itu menusuk langsung ke jantung Ilham, mengingatkannya pada kesendiriannya yang pedih. Tanpa pikir panjang, naluri keibuan yang tak pernah ia sangka ada dalam dirinya bangkit. Ia dengan cepat mengangkat bayi itu bersama selimutnya, merasakan betapa ringannya tubuh mungil itu, dan membawanya masuk ke dalam gubuk. Ia segera menyalakan kembali sisa-sisa bara di tungku tanah liat di pojok ruangan, menambahkan beberapa potong kayu kering. Kehangatan mulai menyebar pelan. Ilham duduk di bel-bel sambil menggendong bayi itu dekat api. Tangannya yang kasar dengan canggung menepuk-nepuk punggung bayi. Ajaibnya, bayi itu tenang, bahkan seperti mencari kehangatan tubuh Ilham. "Kamu pasti kedinginan sekali ya," gumam Ilham, baru teringat sesuatu. Ia menoleh keluar pintu yang masih terbuka. Selain keranjang, ada benda lain yang hampir terlewat. Sebuah koper aluminium kecil, berwarna perak kusam, penuh dengan percikan lumpur. Koper itu tergeletak miring di samping tempat keranjang tadi. Dengan hati-hati meletakkan bayi, yang kini sudah tertidur lelap, di atas tempat tidurnya dan membungkusnya dengan selimut wol serta kain sarungnya yang bersih, Ilham mendekati koper itu. Koper itu terasa kokoh, dengan kode kombinasi sederhana di bagian samping, dan sebuah kunci kecil yang masih tergantung. Jantung Ilham berdebar kencang. Siapa yang meninggalkan bayi ini? Dan untuk apa koper ini? Dengan jari gemetar, ia mencoba memutar kombinasi 000. Koper itu terbuka. Isinya membuat napasnya tersangkut di tenggorokan. Di bagian atas, tertata rapi beberapa ikat uang kertas dengan nominal Rp100.000. Bukan hanya 1 atau 2 ikat, tetapi mungkin 20 ikat. Di bawahnya, bukan pakaian atau barang lain, melainkan lebih banyak uang,
Dan yang membuat Ilham pusing adalah beberapa lembar kertas berharga yang ia tidak pahami. Warna-warnanya berbeda, dengan cap dan tanda tangan. Namun, di atas tumpukan itu semua, tergeletak selembar surat yang ditulis dengan huruf rapi di atas kertas krem berkualitas. Tangannya gemetar lebih keras saat mengambil surat itu. Matanya menyapu baris-baris tulisan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kepada siapapun yang menemukan anakku. Jika Anda membaca surat ini, berarti Anda telah menemukan Saka, cahaya mata hatiku. Dia baru berusia 72 hari. Saya memohon pada Anda dari lubuk hati yang paling dalam, lindungi dia. Jaga dia. Jangan serahkan pada siapapun, termasuk pada polisi atau pihak berwenang lainnya. Mereka akan menemukan dia, dan mereka akan membunuhnya. Uang di dalam koper ini adalah jaminan untuk Anda. Gunakanlah untuk kebutuhan Saka dan Anda sendiri. Totalnya 5 miliar rupiah, sebagian dalam tunai, sebagian dalam deposito berjangka yang bisa dicairkan dengan surat pernyataan di dalam amplop merah. Saya dalam bahaya dan tidak bisa melindungi anak saya sendiri. Hanya ada satu orang yang bisa dipercaya, cari Bapak Rendra, penjaga taman di Jalan Kenanga nomor 10, di kota. Katakan padanya, Saka membawa kabut pagi. Dia akan mengerti. Mereka yang mengincar kami sangat kuat dan kejam. Mereka akan membunuh siapapun yang menghalangi. Berhati-hatilah. Dengan harapan dan doa. Ayah Saka, yang terjepit dan putus asa. Ilham membaca surat itu berulang kali. Kata-katanya seperti paku yang menancap di benaknya. 5 miliar rupiah. Mereka akan membunuhnya. Cari Bapak Rendra. Dia menoleh ke arah bayi, Saka, yang sedang tertidur dengan damai. Wajahnya bersinar lembut oleh cahaya api dari tungku. Bayi yang tak berdosa ini ditarget untuk dibunuh. Dan di hadapannya, kekayaan yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan oleh seorang anak yatim miskin seperti dirinya. Angin pagi masuk menerobos celah-celah dinding kayu, membuat nyala api berkedip. Ilham memandang sekeliling gubuknya yang bocor, dengan atap ijuk yang sudah bolong, satu-satunya kuali berkarat, dan hidupnya yang hanya tentang bertahan hari ini untuk besok. Lalu pandangannya kembali pada Saka. Air mata tanpa ia sadari mengalir di pipinya yang kotor. Ia teringat pada hari ia ditinggal neneknya, sendiri, ketakutan, dan tidak ada yang melindungi. Ia tidak akan membiarkan bayi ini merasakan hal yang sama. Dengan tekad yang tiba-tiba mengkristal dalam dadanya, Ilham mengangkat Saka dengan lembut, mendekapnya erat. Bayi itu mengerak-gerakkan bibir mungilnya dalam tidur. Aku akan menjagamu, Saka, bisik Ilham, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Aku berjanji. Di luar, kabut pagi perlahan mulai tersibak, meninggalkan gubuk reot yang tiba-tiba menjadi penjaga bagi dua nyawa, seorang anak yatim yang kehilangan segalanya, dan seorang bayi konglomerat yang memiliki segalanya, kecuali keselamatan. Dan di antara mereka, sebuah koper berisi uang 5 miliar yang kini terasa lebih berat dari gunung. Perjalanan mereka yang berbahaya baru saja dimulai. 2 hari berlalu sejak penerimaan tak terduga itu. 2 hari di mana gubuk Ilham yang sunyi dipenuhi oleh kehadiran baru. Tangis minta susu, rengekan minta digendong, dan bau bedak yang menutupi aroma tanah lembab. Ilham berubah dengan cepat, dipaksa oleh keadaan. Ia belajar memandikan Saka dengan air hangat di ember plastik kecil, menyuapi susu formula dengan botol yang ia beli di warung Mbok Darmi, dan mengganti popok kain yang juga ia beli dengan uang dari koper. Ia menggunakan uang itu dengan rasa bersalah yang luar biasa, hanya mengambil secukupnya, selalu dengan perasaan was-was bahwa setiap lembar uang 100.000 yang ia belanjakan meninggalkan jejak. Sudah, jangan nangis, gumam Ilham suatu pagi, mengayun-ayun Saka yang rewel sambil berjalan mondar-mandir di dalam gubuk. Matanya lelah. Tetapi ada kepuasan aneh yang memancar. Merawat Saka memberinya tujuan baru. Namun, di balik setiap kepuasan itu, rasa takut selalu mengintai. Surat itu, dan kata-kata, mereka akan membunuhnya, terus bergema di kepalanya. Ilham memutuskan untuk lebih berhati-hati. Ia tidak lagi hanya berbelanja di warung Mbok Darmi, tetapi berpindah-pindah ke warung lain di desa sebelah, membeli susu dan popok dalam jumlah sedikit agar tidak mencurigakan. Ia juga mulai membayar hutang-hutang kecil neneknya dulu kepada tetangga, dengan alasan mendapatkan pekerjaan serabutan di kota.
Cerita itu ia buat untuk menjelaskan tiba-tibanya ia memiliki uang. Namun, pada pagi hari ketiga, ketenangan yang rapuh itu pecah. Ilham sedang menjemur popok kain Saka di tali yang direntangkan di antara dua pohon pisang di belakang gubuk. Saka tertidur di dalam gubuk, dikelilingi bantal dari kain yang disusun agar ia tidak terguling. Suara mesin mobil yang kasar memotong kesunyian pagi. Bukan suara mobil pick-up tetangga atau sepeda motor butut. Ini suara mobil yang halus, bertenaga, terdengar asing di jalan tanah menuju gubuk-gubuk di pinggir hutan. Ilham membeku, sehelai popok masih tergenggam di tangannya. Dari balik pepohonan, sebuah mobil SUV hitam besar, berdebu, meluncur pelan. Ia seperti binatang buas yang mengendus. Mobil itu berhenti sekitar 50 meter dari gubuknya. Dua pria turun. Keduanya mengenakan kemeja gelap dan celana jeans. Penampilan mereka terlalu rapi untuk menjadi penjual atau petugas sensus. Yang satu tinggi besar, bermuka datar, yang lain lebih pendek dengan tatapan tajam seperti elang. Mereka berdiri sejenak, memindai sekeliling, lalu pandangan mereka tertuju pada gubuk Ilham. Jantung Ilham berdegup kencang, nyaris melompat dari dadanya. Mereka, kata itu menerjang pikirannya. Mereka yang disebutkan dalam surat. Tanpa berpikir dua kali, Ilham membuang popok itu dan merangkak masuk ke dalam gubuk melalui pintu belakang yang kecil. Saka masih tertidur. Dengan gerakan terlatih oleh 2 hari penuh kecemasan, Ilham mengambil tas kain besar yang sudah ia siapkan diam-diam. Di dalamnya sudah ada beberapa botol susu, bubuk formula, popok bersih, baju ganti Saka, dan sedikit barang miliknya. Ia dengan cepat membungkus Saka dengan selimut wol dan sehelai kain gendong, mengikatnya dengan erat di dadanya. Bayi itu terbangun, mengernyitkan dahinya, tetapi belum menangis. Langkah kaki mendekat di tanah kering di luar. Suara rendah pria itu terdengar samar-samar. Pasti di sini. Sinyal terakhir. Cek di dalam. Jangan sampai lolos lagi. Ilham tidak punya waktu. Ia meraih koper aluminium itu, memaksanya masuk ke dalam karung goni tua yang biasa ia gunakan untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu menumpukan beberapa potong kayu di atasnya agar terlihat seperti karung biasa. Dengan satu tangan memegang tas kain, tangan lain menggendong karung, dan dada membawa Saka, Ilham menyelinap keluar dari jendela kecil di balik tungku, yang langsung menuju ke semak-semak belukar. Dia merangkak, berusaha tidak membuat suara. Duri-duri akar dan ranting mencakar kulit kakinya yang tidak beralas kaki. Saka mulai merengek ketidaknyamanan. SSSST, tenang, sayang, bisik Ilham dengan getar, terus merayap menjauh. Dari dalam gubuk, ia mendengar suara pintu didobrak, bukan dibuka, tapi didobrak dengan keras. Terdengar suara barang-barang berantakan, suara bel-bel dijungkir balikan. Kosong. Tapi masih hangat di sini. Tungku masih anget. Tidak jauh. Ada popok basah. Bayinya di sini. Ilham tidak bisa lagi merangkak. Ia harus lari. Dengan kekuatan panik yang memompa adrenalin, ia berdiri dan berlari masuk lebih dalam ke hutan, meninggalkan gubuk dan segala yang ia kenal. Karung goni yang berat membebani lengannya, tas kain berayun-ayun, dan Saka di dadanya mulai menangis, terombang-ambing oleh lari yang tidak stabil. Dengar itu! Dari arah hutan, teriak salah satu pria dari kejauhan. Langkah kaki berat mengejar dari belakang. Ilham berlari lebih cepat. Napasnya tersengal-sengal, paru-parunya seperti terbakar. Ia mengenal hutan ini, tetapi tidak dengan beban seberat ini. Ia melompati akar pohon, menerobos semak, berbelok ke arah sungai kecil. Ia berharap air bisa menghilangkan jejaknya. Sesampainya di tepi sungai yang dangkal, tanpa pikir panjang, Ilham masuk ke dalam air yang dingin menggigit. Ia berjalan mengikuti arus, berusaha menahan rintihan Saka yang kini menangis keras, ketakutan. Air sampai di pinggangnya. Setelah berjalan cukup jauh, ia naik ke tepi lain, berlari lagi hingga menemukan sebuah gubuk nelayan tua yang sudah lama ditinggalkan, tersembunyi di balik rumpun bambu. Dengan sisa tenaga, ia masuk ke dalam gubuk yang gelap dan berbau amis itu. Ia meletakkan karung dan tas, lalu duduk bersandar di dinding kayu yang lapuk, menarik napas dalam-dalam sambil menenangkan Saka yang histeris. Sudah, aman. Kita aman, ia membisikkan, meski hatinya sendiri tidak yakin.
Tangannya yang bebas mengelus punggung Saka yang kecil. Perlahan tangisan itu mereda menjadi cegukan. Dari kejauhan, di arah gubuknya yang sekarang, ia mendengar suara mobil SUV menggeram, lalu melaju dengan kasar. Mereka mungkin pergi, untuk sementara. Tapi mereka akan kembali. Mereka tahu sekarang bahwa bayi itu ada di sini, dan mereka tahu siapa yang menjaganya. Ilham memandang Saka yang kini tertidur lagi, kelelahan. Wajah bayi itu masih basah oleh air mata. Lalu pandangannya jatuh pada karung goni yang berisi koper. 5 miliar rupiah. Uang yang seharusnya menjadi berkah, kini menjadi kutukan. Uang itu yang membuat mereka bisa dilacak. Sinyal terakhir, kata pria itu. Apakah ada pelacak di dalam koper? Atau di barang-barang Saka? Atau, apakah mereka melacak uang tunainya? Ketakutan baru menyergapnya. Mereka tidak hanya mencari bayi. Mereka juga mencari uang itu. Malam turun dengan cepat di gubuk nelayan. Ilham tidak berani menyalakan api. Ia memberi Saka susu dingin, yang membuat bayi itu merengut tapi akhirnya meminumnya. Ia duduk dalam kegelapan, mendengarkan suara jangkrik dan kodok. Setiap suara ranting patah membuatnya tegang. Keputusan harus diambil. Ia tidak bisa kembali ke gubuknya. Ia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Ada satu petunjuk dalam surat itu. Cari Bapak Rendra. Kota. Ia harus pergi ke kota. Tempat yang asing, berbahaya, tetapi mungkin satu-satunya tempat di mana Saka bisa benar-benar aman, atau setidaknya, di mana mereka bisa menemukan sekutu. Dengan tekad yang mulai mengeras bagai baja dalam dinginnya malam, Ilham merencanakan pelariannya yang kedua, yang lebih jauh. Esok pagi, ia akan mencari jalan ke kota. Namun, satu hal yang ia pahami sekarang, hidupnya yang sederhana telah berakhir. Dari sekarang, ia dan Saka adalah buruan. Dan pelarian mereka baru saja dimulai. 3 hari berlalu sejak pelarian dari gubuk nelayan. 3 hari di mana Ilham hidup seperti binatang buruan, bergerak di malam hari, bersembunyi di siang hari. Ia memutuskan tidak menggunakan jalan utama, melainkan menyusuri pinggiran sawah dan perkebunan karet untuk mencapai kota. Makanan adalah ubi liar dan pisang yang ditemukannya. Air dari sungai kecil yang ia rebus seadanya di kaleng bekas dengan api kecil yang ia nyalakan di lubang tersembunyi. Saka, meski sering rewel, sepertinya memiliki ketahanan yang luar biasa. Mungkin instingnya merasakan bahaya, atau mungkin kehadiran Ilham yang konstan memberinya rasa aman. Pada pagi hari keempat, dengan kaki lecet dan baju penuh lumpur, Ilham melihat siluet kota di kejauhan. Gedung-gedung menjulang, asap polusi, dan gemuruh lalu lintas yang tak henti-hentinya. Sebuah dunia yang sama asingnya dengan bulan baginya. Hatinya berdebar-debar, bukan lagi karena kejaran, tetapi karena ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Dengan sisa uang tunai yang ia sembunyikan di balik ikat pinggangnya, sebagian besar uang masih di koper, ia nekat menghentikan sebuah truk pengangkut sayur yang melambat di jalan menanjak. Sopirnya, seorang bapak-bapak berperut buncit, awalnya menolak, tetapi tatapan lelah Ilham dan tangisan lemah Saka yang keluar dari gendongan membuatnya tersentuh. Naik di belakang, sama sayuran. Jangan berisik, gumam sopir itu. Perjalanan ke pusat kota adalah serangan indera bagi Ilham. Bau bensin, sampah, dan makanan menggantikan bau tanah dan dedaunan. Suara klakson, musik keras, dan teriakan orang membuat Saka menangis ketakutan. Ilham sendiri merasa kecil, tersesat di tengah arus manusia yang tak peduli. Sopir truk menurunkan mereka di sebuah pasar besar yang ramai. "Terima kasih, Pak," bisik Ilham, sebelum terserap oleh kerumunan. Misi pertamanya, menemukan jalan kenangan nomor 10. Ia bertanya pada seorang penjual koran tua. "Kenanga? Di daerah Menteng, Nak." "Jauh." Naik angkot nomor 05, turun di dekat taman. Ilham mengangguk. Pusing. Angkot. Ia belum pernah naik angkot. Dengan keberanian yang dipaksakan, ia menemukan halte, naik ke dalam angkot yang penuh sesak. Bau keringat dan BBM memualkan. Ia ditekan oleh penumpang lain, ia harus melindungi Saka dengan kedua tangan. Beberapa penumpang meliriknya. Remaja lusuh menggendong bayi, dan menggelengkan kepala penuh simpulan. Setelah turun, ia berjalan menyusuri jalan-jalan yang lebih sepi,
dihiasi pohon-pohon rindang dan pagar rumah-rumah besar. Kontras dengan kehidupannya di gubuk. Nomor-nomor rumah terpampang rapi. Jantungnya berdegup kencang ketika ia melihat papan nama, Jalan Kenanga. Ia berjalan perlahan, menghitung nomor. 2, 4, 6, 8, dan akhirnya 10. Bukan rumah mewah, tapi sebuah taman kecil, hijau, terawat. Di tengahnya ada sebuah pos keamanan berukuran kecil, lebih mirip gubuk tapi terbuat dari kayu yang dicat rapi. Di depan pos, seorang lelaki tua berusia sekitar 70 tahunan duduk di bangku plastik. Dia mengenakan kemeja lengan panjang pudar dan topi caping yang menghalangi matahari. Tangannya yang berurat memegang sapu lidi, tapi dia tidak menyapu. Matanya yang sipit memandang jauh ke arah air mancur yang sudah mati di tengah taman. Ilham mendekat, langkahnya ragu-ragu. Apakah ini orang yang tepat? Bagaimana jika ini jebakan? Ia ingat kata kunci dari surat. Saka membawa kabut pagi. Maaf, Pak. Suara Ilham parau, kering oleh kelelahan dan ketakutan. Lelaki tua itu menoleh perlahan. Matanya, yang awalnya redup, tiba-tiba menyipit lebih tajam. Ia tidak melihat wajah Ilham, tetapi langsung tertuju pada gumpalan kain di dada Ilham, di mana sehelai selimut wol krem yang khas terlihat, dan sepasang mata bayi biru keabu-abuan yang sedang mengintip. Ya, nak? Suara lelaki tua itu berat, berdebu. Saya mencari Bapak Rendra, ucap Ilham, mencoba menahan gemetar di suaranya. Sekejap, ada kilatan sesuatu di mata tua itu, kewaspadaan, lalu keharuan yang cepat diredam. Rendra? Dia sudah tidak jaga taman ini. Pindah. Ilham merasa dunia runtuh. Apakah ia salah tempat? Apakah sudah terlambat? Tapi tiba-tiba, lelaki tua itu melanjutkan, sambil menatapnya dalam-dalam. Tapi kalau ada pesan, saya bisa sampaikan. Pesan dari mana? Ilham menarik napas. Ini saatnya. Pesan dari kabut pagi. Ia berbisik, hampir tak terdengar. Saka membawa kabut pagi. Efek kata-kata itu seperti sengatan listrik. Lelaki tua itu, Rendra, langsung bangkit dari duduknya. Wajahnya berubah pucat, lalu merah padam. Tangannya yang berusia meraih lengan Ilham dengan kuat, mendorongnya ke arah pos keamanan. Masuk. Cepat. Jangan dilihat orang. Desisnya, suara bergetar namun penuh otoritas. Begitu pintu pos tertutup, suasana berubah. Ruangan sempit itu penuh dengan peta tua, radio komunikator usang, dan foto-foto lama. Rendra mengintip lewat jendela kecil, memastikan tidak ada yang mengikuti, lalu menoleh pada Ilham. Matanya sekarang penuh air, tetapi juga penuh ketakutan yang mendalam. Saka, beri saya lihat, pinta Rendra, suaranya parau. Dengan tangan gemetar, Ilham membuka kain gendongan. Wajah Saka yang sedang tidur pulas terlihat. Rendra mengulurkan tangannya yang kasar, tetapi tidak menyentuh. Hanya mengusap udara di dekat pipi Saka, seperti menyentuh hantu. Air matanya jatuh. Syukurlah, dia hidup. Lalu matanya menatap Ilham, menelusuri wajah remaja yang kurus, kotor, dan penuh luka itu. Kamu yang menemukannya. Ilham mengangguk, lalu dengan cepat menceritakan segalanya. Gubuknya, keranjang, koper, surat, dan pelarian dari dua pria. Rendra mendengarkan dengan intens. Wajahnya semakin suram. Ketika Ilham selesai, Rendra duduk di bangku kayu, seperti kehilangan tenaga. Mereka sudah menemukanmu. Itu pasti orang-orang Hendra, gumam Rendra. Siapa Hendra? Dan Bapak Arif? Tanya Ilham, hati berdebar. Rendra menarik napas panjang. Duduk. Nak, ini akan panjang. Ia mulai bercerita dengan suara rendah, penuh duka. Arif Wijaya, konglomerat di bidang properti dan teknologi, adalah majikan sekaligus sahabatnya. Rendra adalah sopir pribadi dan tangan kanan Arif selama 30 tahun. Setelah istri pertama Arif meninggal, Arif menikah lagi dengan wanita yang sangat dicintainya, dan lahirlah Saka. Namun, kakak tiri Arif, Hendra Wijaya, yang ambisius dan licik, melihat Saka sebagai ancaman bagi ambisinya menguasai seluruh grup Wijaya.
Ibu Saka meninggal dalam kecelakaan mobil yang disengaja setahun lalu. Bapak Arif mulai curiga. Dia menyimpan bukti-bukti, berencana melaporkan Hendra ke polisi. Tapi Hendra lebih dulu bergerak. Dia menyandera Bapak Arif di suatu tempat. Saya sendiri hampir tertangkap, tapi berhasil kabur. Saya tahu Bapak Arif punya rencana darurat. Dia pernah bilang, jika terjadi sesuatu padanya dan Saka terancam, dia akan mengirim Saka ke tempat yang tidak terduga dengan uang tebusan untuk pelindungnya. Dia mempercayai kemanusiaan orang asing. Rendra memandang Ilham, matanya berkaca-kaca. Dan ternyata dia benar. Tapi sayangnya, uang itu. Rendra tiba-tiba terdiam. Lalu, dengan gerakan cepat, ia meraih karung goni yang dibawa Ilham. Ia membongkar isinya, mengeluarkan koper aluminium. Dengan pengetahuan yang mengejutkan Ilham, Rendra menekan suatu panel kecil di bagian bawah koper. Sebuah bunyi klik, dan lapisan bawah koper terbuka. Di sana, tersembunyi di balik lapisan logam tipis, sebuah perangkat elektronik kecil dengan lampu merah yang sudah padam. Pelacak GPS, kata Rendra, wajahnya pucat. Standar untuk uang tebusan dalam jumlah besar. Bapak Arif pasti terpaksa memasangnya agar bisa melacak jika uangnya dicuri. Tapi Hendra juga pasti punya akses ke frekuensinya. Itu sebabnya mereka bisa menemukan gubukmu. Ilham merasa mual. Jadi, selama ini mereka membawa bom waktu. Sekarang, apa kita aman? Mereka tahu sinyal terakhir dari daerah hutanmu. Tapi mereka tidak tahu kamu ke sini. Untuk sementara, aman. Tapi tidak untuk selamanya, kata Rendra. Mereka akan menyisir setiap kemungkinan. Mereka punya sumber daya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Ilham, memeluk Saka lebih erat. Rendra menatapnya, lalu memandang Saka. Ada api kecil yang menyala di matanya yang tua. Kita harus bertahan. Dan kita harus membawa Saka ke tempat yang lebih aman. Saya punya tempat. Sebuah rumah kosong milik saudara saya di pinggiran kota. Kita harus pergi sekarang juga. Malam itu, di dalam pos keamanan yang gelap, Ilham merasa sedikit lega. Ia tidak lagi sendirian. Ada Rendra yang tahu bahayanya, yang punya rencana. Namun, di balik lega itu, bayangan mobil SUV hitam dan wajah-wajah kejam pria itu terus menghantui. Kota ini bukan tempat perlindungan. Ini hanya tahap baru dalam pelarian mereka. Dan perang untuk menyelamatkan Saka, bayi konglomerat yang tak berdosa, baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. 2 jam berlalu sejak pertemuan mereka di pos keamanan taman. 2 jam yang penuh ketegangan, dihabiskan di dalam ruangan sempit sementara Rendra berpacu dengan waktu. Ia menonaktifkan perangkat pelacak dengan benar, tidak hanya mematikan, tapi juga merusak sirkuitnya dan membuang komponen-komponen penting ke saluran pembuangan taman. Setelah itu, ia mengumpulkan barang-barang darurat dari persembunyian rahasia di balik papan lantai pos, uang tunai, sebuah ponsel butut, pisau lipat, obat-obatan dasar, dan kunci-kunci rumah. Semuanya dimasukkan ke dalam tas ransel lusuh. Saat malam benar-benar turun, Rendra menatap Ilham yang duduk di lantai, terlihat hanyut dalam kelelahan sambil memeluk Saka yang tidur. Kita harus bergerak sekarang, bisiknya, suaranya tegas. Rute angkot sudah berhenti. Kita akan jalan kaki ke terminal kecil, lalu naik ojek gelap ke tempat tujuan. Siap. Ilham mengangguk, meski seluruh tubuhnya berteriak untuk beristirahat. Namun, ingatan akan wajah-wajah pria di mobil hitam mengusir semua rasa lelahnya. Ia mengencangkan kembali kain gendongan Saka, mengangkat tas kainnya, dan membantu Rendra mengangkat karung goni berisi koper yang sekarang lebih ringan tanpa perangkat pelacak. Mereka keluar dari pos keamanan melalui pintu belakang yang tersembunyi di balik semak-semak. Kota yang ramai di siang hari, kini berubah menjadi labirin bayang-bayang yang sunyi. Jalan kenanga sepi, hanya diterangi lampu jalan yang jarang dan redup. Rendra memimpin dengan langkah cepat namun hati-hati, seringkali berhenti di persimpangan untuk mendengarkan dan mengamati. Ilham mengikutinya. Setiap suara daun berdesir atau anjing menggonggong membuat jantungnya berdetak kencang. Setelah 20 menit berjalan, mereka sampai di sebuah jalan kecil yang gelap, menuju ke terminal bayangan tempat ojek liar biasanya mangkal. Bau sampah dan bensin menusuk hidung. Hanya ada 2 ojek yang masih menunggu,
Pengendaranya mengobrol dengan suara serak. Kita naik yang itu, bisik Rendra, menunjuk ojek yang lebih tua, dengan pengendara yang lebih tua pula. Jangan banyak bicara. Ikuti saja. Tiba-tiba, dari ujung jalan, dua sinar lampu mobil menyapu gelap. Sebuah mobil sedan warna gelap, bukan SUV hitam sebelumnya, meluncur perlahan. Rendra langsung membeku, menarik lengan Ilham ke balik tumpukan kardus bekas di depan warung tutup. Jangan bergerak, desisnya. Mobil itu berhenti persis di depan dua pengendara ojek. Jendela depan turun. Seseorang bertanya sesuatu. Suaranya terlalu jauh untuk terdengar jelas, tapi Ilham bisa melihat siluet kepala yang berotot. Salah satu pengendara ojek mengangguk, lalu menunjuk ke arah mereka, atau hanya ke arah jalan umum. Jantung Ilham berhenti. Mobil itu kemudian melaju perlahan, menyusuri jalan kecil. Lampunya menyapu tepat di atas tempat mereka bersembunyi. Ilham menundukkan kepala, menutupi Saka dengan tangannya. Cahaya lampu lewat begitu dekat, ia bisa melihat debu beterbangan di sinarnya. Mobil itu terus melaju, menghilang di tikungan. Bukan mereka yang di hutan, bisik Rendra, napasnya berat. Tapi pasti masih tim Hendra. Mereka sudah menyebar jaring di kota. Mereka mencari remaja dengan bayi. Deskripsi kita sudah tersebar. Rasa panik yang dingin menjalar di punggung Ilham. Apa yang harus kita lakukan? Kita tetap naik ojek, tapi bukan ke tujuan asal. Kita akan turun di pasar, lalu ganti kendaraan. Rencana Rendra berubah cepat. Ikuti saya, jaga jarak sedikit. Seperti tidak bersama. Dengan langkah seolah-olah santai namun penuh ketegangan, Rendra menghampiri pengendara ojek yang lebih tua. Setelah bicara singkat dan memberikan selembar uang, ia naik. Ilham menunggu beberapa detik, lalu menghampiri pengendara ojek satunya, seorang pemuda dengan jaket kulit. Ke pasar Bintang, Bang, ucap Ilham, mencoba meniru gaya bicara anak kota. Perjalanan dengan ojek di malam hari adalah siksaan tersendiri. Angin malam menusuk, dan ketakutan akan pengejaran membuat Ilham terus menoleh ke belakang. Saka, yang terbangun oleh dingin dan suara mesin, mulai merengek. Ilham harus terus membujuknya dengan bisikan dan usapan. Mereka sampai di pasar Bintang yang sepi, hanya beberapa lapak jagung bakar dan penjaga toko yang masih buka. Rendra sudah menunggu di bawah papan nama yang terkelupas. Cepat, kita ke belakang pasar. Ada teman saya punya kol tua. Namun, saat mereka berjalan menyusuri lorong sempit di belakang pasar yang dipenuhi tumpukan kardus dan sampah, bencana terjadi. Dari sebuah pintu gelap, 3 sosok keluar. Bukan pria berjas rapi, melainkan preman berpakaian santai, kaos oblong, celana jeans sobek, tapi mata mereka tajam dan waspada. Salah satu dari mereka memegang foto cetak digital kecil. Matanya langsung menatap Ilham, lalu kegendongan di dadanya. "Oi, yang bawa bayi!" teriak salah satu preman, suaranya menggerus kesunyian malam. Ilham membeku. Rendra, yang ada beberapa langkah di depan, langsung berbalik. Wajahnya keras. "Lari, Ilham! Ke ujung lorong, belok kiri!" teriaknya. Tapi sudah terlambat. 2 preman lainnya sudah menghalangi jalan di belakang mereka. Mereka terjepit. "Kami cuma mau bayinya, Dek," kata preman yang memegang foto, mendekat dengan senyum tak ramah. "Serahkan, kami kasih duit. Gak usah ribut." "Jangan mendekat," teriak Ilham, mundur sambil memeluk Saka erat-erat. Saka menangis keras, ketakutan. Rendra melompat maju, tubuh tuanya tiba-tiba tampak lebih besar. "Pergi dari sini. Kalian tahu ini anak siapa?" "Tahu dong, makanya kami di sini," jawab preman itu sambil mengeluarkan golok pendek dari pinggangnya. "Yang tua jangan ikut campur. Nanti mati sia-sia." Situasi memanas dengan cepat. Preman lain menyergap dari samping, mencoba merebut Saka dari gendongan Ilham. Insting Ilham bekerja. Dengan teriakan marah yang tak pernah ia duga keluar dari mulutnya, ia memutar badan, menghindari cengkraman, dan menendang sekuat tenaga ke arah pangkal paha si preman. Preman itu mengerang, terjatuh. Tapi kemenangan kecil itu berumur pendek. Preman dengan golok itu maju, mengayunkan benda tumpul ke arah Ilham. Rendra,
Dengan keberanian orang tua yang putus asa, menerjang. Ia menubruk pria itu dari samping, membuat goloknya meleset, hanya menyambar lengan kanan Ilham. Sakit yang panas dan tajam. Ilham berteriak. Darah segar mengucur dari luka sepanjang lengan bawahnya, membasahi baju dan kain gendongan. Rasa sakitnya begitu menyilaukan. Tapi tangisan Saka yang meraung-raung membangunkannya dari pingsan yang hampir terjadi. Ilham, lari. Sekarang, raung Rendra, yang kini bergulat di tanah dengan preman bercambang. Dengan penglihatan berkunang-kunang oleh rasa sakit, Ilham melihat celah. Preman yang ia tendang masih merintih. Jalan di depannya terbuka. Dengan satu tangan mencengkeram luka yang berdarah dan tangan lain memeluk Saka, ia berlari. Langkahnya oleng. Tapi adrenalin dan ketakutan memberinya kecepatan. Ia membelok ke kiri seperti instruksi Rendra, masuk ke lorong yang lebih gelap, terus berlari tanpa tahu arah. Dari belakang, ia masih mendengar suara berkelahi, teriakan Rendra, dan gerutuan preman. Lalu, suara sirene mobil patroli yang jauh, mungkin ada warga yang menelepon polisi. Suara itu membuat preman-preman itu berhenti. Ia mendengar mereka mengumpat dan lari ke arah lain. Ilham tidak berhenti. Ia terus berlari, masuk ke permukiman kumuh, melewati rumah-rumah panggung, hingga kakinya terantuk selokan dan ia terjatuh di depan sebuah gubuk terbengkalai. Napasnya tersengal-sengal. Luka di lengannya berdenyut-denyut sakit. Darah masih mengucur. Saka menangis tidak henti-hentinya. Wajahnya merah dan basah. Dengan sisa tenaga, Ilham merangkak masuk ke dalam gubuk yang gelap itu. Ia meraba di dalam tas kainnya, mengambil sisa kain bersih dan berusaha membalut lukanya seadanya. Tangan kirinya yang tidak terluka masih erat memeluk Saka, berusaha menenangkannya. "Maaf, Saka, maaf." Ia berbisik sambil menahan isakan. Rasa sakit, ketakutan, dan kekhawatiran akan nasib Bapak Rendra membanjirinya. Apakah Bapak Rendra selamat? Apakah mereka akan menangkapnya? Dan sekarang, ia sendirian lagi, terluka, di kota asing, dengan bayi yang dicari banyak orang. Malam semakin dalam. Dingin mulai menyusup. Ilham duduk bersandar di dinding, memandangi Saka yang akhirnya tertidur karena kelelahan menangis. Darah di balutannya sudah mulai membeku. Ia tidak tahu harus kemana. Petunjuk satu-satunya, Rendra, mungkin sudah hilang. Namun, di tengah keputusasaan itu, tekadnya tidak padam. Ia melihat wajah Saka yang polos, yang mempercayainya sepenuhnya. Ia ingat janjinya di gubuk pertama. Ia ingat keberanian Bapak Rendra yang melindunginya. Tidak, ia bergumam pada dirinya sendiri, suaranya parau namun tegas. "Aku tidak akan menyerah. Aku akan selamatkan kamu, Saka. Untuk Bapak Rendra juga." Ia merogoh tasnya, mengambil peta kecil kota yang dibawanya dari rumah. Dengan cahaya bulan yang temaram masuk dari celah dinding, ia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia harus menemukan tempat yang lebih aman, mengobati lukanya, dan mencari cara untuk menghubungi bantuan, mungkin melalui notaris yang disebut Bapak Rendra, atau siapapun yang masih setia pada Arif Wijaya. Musuh-musuh itu ada di mana-mana, membayangi setiap langkah. Tapi Ilham, anak yatim dari pinggir hutan itu, kini tahu satu hal, pelarian bukan lagi pilihan. Ia harus mulai melawan. Dan pertarungan itu dimulai dengan bertahan hidup untuk satu malam lagi. Fajar menyingsing dengan malu-malu, menyusup melalui celah-celah papan kayu gubuk terbengkalai itu, mengungkap kekacauan di dalamnya. Ilham terbangun oleh dingin yang menggigit dan rasa sakit berdenyut-denyut di lengan kanannya. Balutan kain yang ia buat semalam sudah jenuh dengan darah yang mengering, menempel pada lukanya dengan rasa perih yang tajam. Ia mengerang pelan saat mencoba menggerakkan lengannya. Saka masih tidur di pangkuannya. Wajahnya tenang meski ada jejak air mata di pipinya. Napasnya yang kecil dan teratur adalah satu-satunya penanda kehidupan di gubuk yang sunyi ini. Rasa syukur melintas di hati Ilham. Setidaknya Saka baik-baik saja. Namun, ingatan akan kejadian semalam segera membanjiri pikirannya. Gerakan golok yang kilat, darah yang menyembur, teriakan Bapak Rendra, dan larinya yang panik. "Bapak Rendra," bisiknya, hatinya sesak oleh kekhawatiran dan rasa bersalah. Apakah orang tua itu selamat? Atau ia tidak berani menyelesaikan pikirannya?
Dengan usaha yang membuat keringat dingin membasahi pelipisnya, Ilham membuka balutan lukanya. Luka sayat di lengan bawahnya ternyata cukup dalam, sekitar 10 cm, meski tidak sampai ke tulang. Kulit di sekitarnya bengkak dan kemerahan, tanda awal infeksi. Ia perlu antiseptik dan perban bersih. Ia juga perlu makanan, air, dan tempat yang lebih aman. Ia merogoh tas kainnya. Hanya tersisa 2 botol susu formula, 3 popok bersih, dan sisa uang tunai yang ia simpan terpisah dari koper, sekitar 1 juta rupiah dalam pecahan kecil. Koper aluminium itu masih aman dalam karung goni di sampingnya, sebuah harta yang kini terasa seperti beban mati. Tiba-tiba, dari luar, ia mendengar suara langkah kaki dan suara orang mengobrol. Hatinya langsung berdebar kencang. Ia merangkak ke sudut paling gelap gubuk, menarik karung dan tas bersamanya, sambil menutupi Saka dengan kain gelap. Suara itu semakin dekat, lalu melewati gubuknya, terus menjauh. Hanya warga yang lewat. Namun, insiden itu adalah peringatan. Tempat ini tidak aman. Ia harus bergerak. Mengingat peta kota yang ia pelajari semalam, ia memutuskan untuk menuju ke arah timur, ke wilayah industri yang lebih sepi, di mana mungkin ada gudang-gudang kosong atau rumah susun yang ditinggalkan. Sebelum pergi, ia merapikan penampilannya sebisanya, membersihkan wajah dengan air dari botol minum, mengencangkan kain gendongan, dan menyembunyikan luka di lengannya dengan memakai baju lengan panjangnya yang sudah robek. "Ayo, Saka, kita cari tempat yang lebih baik," bisiknya, menggendong bayi itu dengan tangan kiri yang masih sehat. Keluar dari gubuk, ia menyusuri jalan-jalan sempit permukiman kumuh dengan kepala tertunduk, berusaha tidak menarik perhatian. Matanya awas, mengamati setiap sosok yang mencurigakan. Ia membeli roti dan air mineral di sebuah warung kecil, serta plester dan alkohol di apotik keliling dengan uang tunainya. Petugas apotik itu melirik lukanya dengan curiga, tetapi Ilham hanya berkata, "Kecelakaan kerja, Bang." Setelah berjalan hampir 2 jam, ia menemukan sebuah kompleks rumah susun tua yang tampak setengah ditinggalkan. Banyak jendela yang pecah, catnya mengelupas. Ia menyelinap masuk melalui pintu belakang yang terbuka, naik ke lantai 3, dan menemukan sebuah kamar di ujung lorong yang pintunya rusak. Di dalamnya hanya ada sebuah dipan besi berkarat tanpa kasur dan sebuah ember plastik. Tapi, setidaknya ada atap dan dinding yang kokoh. Disinilah, untuk beberapa hari ke depan, Ilham membangun persembunyian barunya. Dengan uang yang tersisa, ia membeli perlengkapan seadanya. Sebuah kompor portabel kecil, kaleng makanan, lebih banyak popok dan susu. Ia membersihkan kamar itu sebisanya. Setiap kali harus keluar, ia merasa seperti mata-mata, selalu memeriksa jalan berulang kali, dan seringkali mengganti rute. Luka di lengannya adalah masalah terbesar. Meski sudah dibersihkan dengan alkohol, proses yang membuatnya menggigit kain sampai mulutnya berdarah, dan dibalut, infeksi tetap muncul. Demam mulai menghampiri di malam kedua. Tubuhnya panas dingin, namun ia harus tetap terjaga untuk Saka. Ia menyusui Saka dengan tangan gemetar, mengganti popoknya dengan gerakan lamban. Ada saat-saat di mana ia hampir pingsan kelelahan, tetapi tangisan Saka selalu menariknya kembali. Dalam keadaan setengah sadar karena demam, ia seringkali meracau, memanggil nama Saka dan Bapak Rendra. Mimpinya penuh dengan kejaran, golok yang berkilat, dan mobil hitam yang tak henti mengejar. Di saat-saat sadarnya, ia mempelajari koran bekas yang ia kumpulkan. Di halaman bisnis, ada berita besar, Hendra Wijaya resmi ambil alih pimpinan grup Wijaya Sentosa. Foto Hendra yang berwajah dingin dan penuh kemenangan membuat darah Ilham mendidih. Di sisi lain, ada berita kecil tentang pencarian anak konglomerat Arif Wijaya yang hilang, yang disinggung sepintas, lebih seperti catatan kaki. Media sudah dikendalikan. Dia mengambil semuanya. Gumam Ilham pada Saka yang sedang bermain dengan jarinya. Tapi dia tidak akan mendapatimu. Aku janji. Pada hari ketiga persembunyian, demam Ilham mulai turun. Tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya lebih jernih. Ia menyadari ia tidak bisa terus begini. Ia butuh rencana, butuh sekutu. Ia ingat percakapan singkat dengan Bapak Rendra tentang notaris yang bisa dipercaya dan pengacara yang jujur. Tapi bagaimana cara menemukannya tanpa membahayakan diri? Suatu sore, ketika ia sedang menjemur popok cucian di jendela,
Dengan sangat hati-hati, ia mendengar suara langkah berat di lorong. Bukan langkah biasa. Ini langkah yang penuh keyakinan. Berhenti di depan beberapa pintu sebelum akhirnya berhenti tepat di depan kamarnya. Ilham membeku. Tangannya meraih pisau lipat kecil yang ia beli di pasar. Ketukan di pintu. Pelan, tapi tegas. Ilham tidak menjawab, hanya menarik Saka mendekat ke dadanya. Ilham, suara dari balik pintu itu parah, serak, namun terdengar familiar. Buka. Ini Bapak Rendra. Hatiku serasa mau copot. Apakah ini jebakan? Atau mimpi karena demam? Kode, kabut pagi, desis Ilham melalui celah pintu. Saka membawanya untuk kita, jawab suara itu, terdengar lelah namun lega. Dengan gemetar, Ilham membuka kunci pengait darurat yang ia buat dari kayu. Pintu terbuka pelan. Di sana, berdiri Bapak Rendra. Wajahnya penuh memar dan lebam. Salah satu matanya bengkak tertutup, dan ia berjalan sedikit pincang. Tapi matanya yang satunya masih bersinar dengan keteguhan yang sama. Bapak, Ilham tak bisa melanjutkan, air matanya tumpah. Rendra masuk cepat dan menutup pintu. Ia memandang Ilham dari atas ke bawah, lalu pada Saka di gendongannya. Air mata juga menggenang di matanya yang bengkak. Kamu hidup. Dan Saka, terima kasih, nak. Ia meraih Ilham dalam pelukan singkat yang kaku, namun penuh arti. Bagaimana Bapak bisa? Mereka menangkap Bapak? Tanya Ilham setelah mereka duduk di lantai. Rendra menghela napas panjang. Mereka bawa saya ke gudang. Hendirakan. Tapi saya tua dan tidak berguna bagi mereka. Mereka cuma mau tahu di mana kamu dan Saka. Saya tidak bilang. Mereka pikir saya benar-benar tidak tahu setelah kamu lari. Ia menyentuh lebam di wajahnya. Polisi datang karena keributan di pasar. Mereka terpaksa lepaskan saya, takut jadi perhatian. Saya pura-pura linglung, dibawa ke RS. Begitu dapat kesempatan, saya kabur. Butuh waktu 2 hari untuk melacak kamu. Saya tanya pada pengemis dan anak jalanan di sekitar pasar, deskripsi remaja dengan bayi dan luka di lengan. Ilham terkesima. Bapak menemukan saya. Kita punya sedikit keberuntungan, kata Rendra, lalu matanya tertuju pada lengan Ilham. Luka kamu harus diobati benar. Dari tasnya, Rendra mengeluarkan kotak P3K kecil yang lebih lengkap. Dengan tangan yang terampil, ia membersihkan, menjahit secara darurat, dan membalut luka Ilham dengan perban steril. Rasa sakitnya luar biasa, tapi Ilham menahannya, merasa aman untuk pertama kalinya sejak pelarian mereka. Sekarang, kita harus merencanakan langkah selanjutnya, kata Rendra setelah selesai. Kita tidak bisa terus bersembunyi seperti tikus. Hendra semakin kuat. Kita harus menyerang balik. Dengan apa? Kita cuma berdua, dan Saka, kata Ilham. Rendra memandangnya. Senyum tipis muncul di bibirnya yang pecah-pecah. Kita punya 2 senjata, nak. Pertama, uang di koper itu, kita bisa gunakan untuk menyewa bantuan. Kedua, ia menunjuk kepala Ilham. Kepalamu yang berpikir cepat dan hatimu yang berani. Dan ketiga, kebenaran. Saya punya kontak, seorang notaris tua, Pak Joko, yang menyimpan wasiat dan dokumen rahasia Bapak Arif. Dia orang yang bisa dipercaya. Harapan, kecil namun nyata, mulai menyala di dada Ilham. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, kamu harus sembuh total, kata Rendra tegas. Kedua, kita akan pindah ke tempat yang lebih aman, sebuah rumah kontrakan kecil yang saya atur melalui kenalan. Ketiga, kita akan menghubungi Pak Joko dan mulai mengumpulkan bukti untuk menjatuhkan Hendra. Malam itu, di kamar kumuh itu, Ilham merasa persekutuannya dengan Bapak Rendra telah diperkuat bukan hanya oleh kesamaan tujuan, tetapi oleh penderitaan yang mereka alami bersama. Mereka bukan lagi sekutu darurat, tetapi seperti kakek dan cucu yang dipertemukan oleh takdir aneh. Saka tertidur pulas di antara mereka, tidak tahu bahwa 2 orang pelindungnya sedang merencanakan sebuah perlawanan diam-diam. Di luar, kota terus bergerak dengan gemerlapnya, dan musuh-musuh mereka mungkin masih mencari. Namun, di dalam ruangan itu, ketakutan mulai berubah menjadi tekad.
Babak bertahan hidup perlahan bergeser menuju babak pembalasan. Dan Ilham, anak yatim yang hanya bisa lari seminggu yang lalu, kini siap untuk belajar cara melawan. 2 minggu berlalu dalam rumah kontrakan kecil di pinggiran kota yang disiapkan Rendra. Tempat itu nyaman namun tidak mencolok, di tengah permukiman padat para buruh pabrik. Dindingnya tipis, suara tetangga berisik, dan bau masakan menguar dari segala penjuru, sifat-sifat yang justru membuat mereka tidak terlihat. Bagi Ilham, ini adalah kemewahan baru, air mengalir, listrik, dan sebuah kipas angin yang berdengung di malam hari. Pergantian perban setiap hari oleh Rendra membuat luka di lengan Ilham perlahan-lahan sembuh, meninggalkan garis merah yang akan menjadi bekas luka permanen. Demamnya telah lama sirna, digantikan oleh kekuatan baru yang tumbuh dari nutrisi yang lebih baik dan, yang lebih penting, rasa memiliki sebuah misi. Saka tumbuh dengan pesat dalam lingkungan yang lebih stabil. Pipinya semakin tembam, dan ia mulai sering tersenyum, terutama pada Ilham. Senyum itu seperti suntikan semangat bagi Ilham setiap hari. Rendra, di sisi lain, sibuk membangun jaringan dari dalam rumah. Ponsel bututnya selalu sibuk dengan panggilan dan SMS terenkripsi. Ia menghubungi kenalan lama, sopir, mantan security, dan orang-orang kecil di dalam grup Wijaya yang masih setia pada Arif. Perlahan-lahan, informasi mengalir. Hendra memang telah membersihkan posisi-posisi kunci di perusahaan. Namun, ada beberapa orang yang diam-diam membenci ketamakannya. Mereka menjadi telinga Rendra. Suatu sore, Rendra pulang dengan wajah berseri-seri. "Saya telah menghubungi Pak Joko, notaris itu," bisiknya di ruangan kecil yang berfungsi sebagai dapur. Dia bertemu, tapi dengan syarat ketat. Hanya satu orang, di tempat netral, tanpa Saka. "Ibu bisa pergi, Bapak," kata Ilham segera. "Saya jaga Saka di sini." Rendra menggeleng. "Tidak, kamu yang akan pergi, Ilham." Ilham terkejut. "Saya? Tapi, saya cuma anak. Kamu yang menemukan Saka. Kamu yang membawa surat aslinya. Keberanian dan kepolosanmu justru akan meyakinkannya bahwa ini bukan jebakan Hendra," jelas Rendra. "Selain itu, wajahmu belum dikenal oleh kebanyakan mata-mata Hendra di tingkat atas. Wajah saya sudah terlalu dikenal. Pertemuan akan dilakukan di sebuah perpustakaan umum yang ramai. Aman." Ilham menelan ludah. Pergi sendirian ke tempat umum? Risikonya besar. Namun, keyakinan di mata Rendra membuatnya mengangguk. "Baiklah, Bapak. Kapan?" "Besok siang." Malam itu, Ilham tidak bisa tidur. Ia memandangi Saka yang tertidur. Jantungnya berdebar-debar memikirkan tugas besok. Ia berlatih di depan cermin kecil kamar mandi, mencoba terlihat seperti mahasiswa biasa yang mencari buku, bukan seorang buruan yang membawa rahasia besar. Keesokan harinya, setelah doa singkat dan nasihat terakhir dari Rendra, Ilham berangkat. Ia memakai baju kaos polos dan celana jeans yang dibeli Rendra, tas ransel berisi buku catatan, surat asli dari koper, dan 1 lembar sertifikat deposito sebagai bukti. Ia naik angkot yang berbeda 2 kali sebelum akhirnya turun di depan perpustakaan umum kota, sebuah bangunan tua yang megah. Perasaannya campur aduk. Ruangan yang sepi, penuh dengan rak buku tinggi dan meja belajar, membuatnya sedikit tenang. Menurut petunjuk, ia harus menunggu di dekat rak buku filsafat timur. Tangannya berkeringat dingin. Tepat pukul 1 siang, seorang lelaki berusia sekitar 60-an, berambut putih rapi, berkacamata tebal, dan mengenakan jas safari sederhana mendekat. Dia membawa sebuah map kulit tua. Matanya yang cerdas menyapu ruangan sebelum akhirnya tertuju pada Ilham. "Maaf, Nak. Apa kamu tahu di mana buku Dao De Jing, terjemahan baru?" tanyanya, sesuai kode yang disepakati. "Maaf, Pak. Saya cari Seni Perang Sun Tzu, edisi lengkap," jawab Ilham, sesuai balasan kode. Mata pria itu berbinar. "Ikut saya." Ia membimbing Ilham ke sebuah meja kecil di sudut paling sepi, di balik rak buku ensiklopedia. Di sana, mereka duduk berhadapan. "Saya Joko Wibowo," perkenalannya singkat, suaranya rendah dan berwibawa. Rendra menceritakan segalanya. Suratnya. Dengan gemetar,
Ilham mengeluarkan surat asli yang sudah agak kusut dari tasnya, lalu menyelipkannya di antara halaman sebuah buku besar. Pak Joko membacanya dengan cermat. Wajahnya semakin suram. Setelah selesai, ia menarik napas dalam. Ini memang tulisan Arif. Dan cap jempolnya, ini benar. Ia menatap Ilham. Kamu anak pemberani. Arif akan bangga. Bapak Arif, apa dia masih hidup? Tanya Ilham penuh harap. Wajah Pak Joko berkerut. Kami punya indikasi, tapi tidak pasti. Hendra sangat tertutup. Namun, saya menyimpan sesuatu. Ia membuka map kulitnya, mengeluarkan beberapa dokumen fotokopi yang disegel. Ini salinan wasiat terakhir Arif yang ditinggalkan pada saya, menyatakan Saka sebagai satu-satunya ahli waris dengan saya dan Rendra sebagai wali jika sesuatu terjadi padanya. Ini juga ada rekaman suara dan beberapa bukti transaksi mencurigakan milik Hendra. Tapi semuanya tidak cukup untuk pengadilan tanpa bukti fisik dan saksi yang berani bersuara. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Desis Ilham. Kita perlu pengacara yang tak takut, dan kita perlu membawa Saka ke tempat yang sangat aman sampai saatnya tiba. Rendra mengatakan kamu memiliki sumber dana. Ilham menganggung. Lalu dengan hati-hati menunjukkan lembar sertifikat deposito itu. Mata Pak Joko membelalak. Ini salah satunya. Jumlahnya besar. Bisa untuk biaya hukum dan membeli keselamatan. Pak Joko berpikir sejenak. Baik. Saya akan menghubungi seorang pengacara muda, Wisnu. Dia idealis dan punya hubungan baik dengan institusi penegak hukum yang masih bersih. Tapi proses ini akan panjang dan berbahaya. Hendra akan membalas. Kamu dan Saka harus sangat berhati-hati. Jangan percaya siapapun. Bahkan, mulai sekarang, curigailah setiap orang asing yang terlalu perhatian. Pertemuan berlangsung singkat namun padat. Pak Joko memberikan selembar kertas dengan nomor telepon darurat dan alamat aman, sebuah villa kecil di daerah pegunungan milik saudaranya yang bisa digunakan dalam keadaan darurat. Gunakan hanya jika situasi sangat genting, pesannya. Ilham pulang dengan perasaan campur aduk, lega telah menemukan sekutu kuat, namun juga cemas karena beban tanggung jawabnya bertambah. Sampai di rumah kontrakan, ia menyampaikan semua pesan kepada Rendra. Wajah orang tua itu berseri-seri. Bagus. Sekarang kita punya arah. Hari-hari berikutnya terasa seperti jeda sebelum badai. Ilham fokus merawat Saka dan mempelajari dokumen-dokumen salinan dari Pak Joko. Rendra mengatur pergerakan mereka dengan sangat ketat. Mereka jarang keluar, dan jika keluar, selalu bergantian. Namun, di tengah kewaspadaan tinggi itu, sebuah kesalahan kecil terjadi. Suatu pagi, saat Ilham sedang menjemur baju Saka di jendela belakang yang sempit, tetangga kontrakan di seberang, seorang ibu muda bernama Ika, berteriak menyapanya. Wah, masaknya repot yang ngurus ponakannya? Tiap hari lihat kamu jemur popok. Ilham, yang lengah karena rutinitas, tersenyum tipis dan membalas. Iya, Bu. Harus rajin-rajin. Bayinya laki-laki apa perempuan? Kok jarang keluar? Laki-laki, Bu. Lagi gampang sakit, jadi di dalam saja. Oh, kasihan. Susunya pakai merek apa? Anak saya dulu pakai SGM. Bagus tuh. Percakapan singkat itu tampak biasa. Tapi Ika adalah seorang ibu yang penasaran dan banyak bicara. Esok harinya, ketika sedang ngobrol dengan tukang sayur keliling, ia bercerita tentang anak muda penyendiri yang rajin banget ngurus ponakan bayinya, pakai susu formula mahal segala, padahal kayaknya nggak kerja. Tukang sayur itu mungkin hanya mendengarkan. Tapi seorang pria yang sedang duduk di warung kopi dekat gerbang permukiman, yang selama 3 hari terakhir berpura-pura sebagai calon pembeli rumah, juga mendengarnya dengan seksama. Pria itu, salah satu dari banyak mata-mata rendahan yang disebar Hendra untuk melaporkan hal-hal mencurigakan tentang bayi atau remaja, langsung mencatat. 2 hari kemudian, ketika Rendra pergi untuk menerima paket dokumen rahasia dari kurir Pak Joko, bencana terjadi. Ilham sedang menyuapi Saka bubur di dalam rumah, ketika ia mendengar suara motor berhenti di depan. Bukan suara motor tetangga. Lalu, ada ketukan di pintu. Ika, ya? Pintunya lagi macet nih, teriak Ilham, berusaha terdengar biasa.
Bukan suara Ika yang membalas. Suara laki-laki kasar. Buka. Survei sensus penduduk. Jantung Ilham berhenti. Survei sensus? Di jam segini? Ia meraih tas darurat yang sudah selalu siap, memasukkan Saka ke dalam gendongan depan dengan cepat, dan mengambil koper aluminium dari persembunyian di kolong tempat tidur. Ia merangkak ke arah jendela kamar mandi belakang yang menghadap ke selokan sempit, jalur pelarian yang sudah mereka identifikasi. Dari balik tirai jendela depan, ia melihat bayangan dua orang di balik kaca. Salah satunya mengintip melalui celah. Lalu, terdengar suara ponsel berdering, dan orang itu berbisik. Iya, bos. Lokasi sesuai. Ada bayi. Akan kami amankan. Mereka bukan petugas sensus. Mereka pemburu. Dengan napas tertahan, Ilham membuka kunci jendela kamar mandi. Suaranya berderit. Dari depan, langsung terdengar teriakan. Dari belakang. Cepat. Ilham tidak punya pilihan. Ia mendorong jendela, melompat ke selokan yang bau, lalu lari sekuat tenaga menyusuri gang sempit itu. Di belakangnya, ia mendengar suara pintu rumahnya didobrak dan teriakan marah. Ia berlari tanpa arah, hanya berusaha menjauh. Tas darurat berat di punggung, koper di tangan, dan Saka yang mulai menangis histeris di dadanya. Ia berbelok ke kanan, ke kiri, masuk ke sebuah ruko yang sedang renovasi, lalu keluar lagi. Ia tahu ia tidak bisa kembali ke rumah kontrakan itu. Jejak mereka sudah ditemukan. Dan yang paling menyesakan, Rendra tidak tahu bahwa tempat persembunyian mereka sudah terbongkar. Jika Rendra pulang, ia akan masuk langsung ke dalam jebakan. Dengan napas tersengal dan mata berkunang-kunang, Ilham bersembunyi di balik tumpukan kontainer bekas di pinggir jalan. Tangannya meraih ponsel darurat yang diberikan Pak Joko. Dengan jari gemetar, ia mengetik SMS singkat ke nomor Rendra dan Pak Joko. Rumah terbongkar. Saya Saka lari. Lokasi aman? Jangan pulang. SMS itu terkirim tepat ketika dua motor melintas pelan di depannya. Mata para pengendaranya menyapu setiap sudut seperti elang. Ilham menekan tubuhnya lebih dalam ke dalam bayangan, memeluk Saka erat-erat, merasakan detak jantung kecil itu berdebar kencang bersamanya. Mereka kembali menjadi buruan. Dan kali ini, musuh mereka tahu persis seperti apa wajah Ilham, dan di wilayah mana mereka berkeliaran. Jejak yang tertinggal dari percakapan biasa dengan tetangga yang baik hati telah membawa malapetaka. Pertarungan untuk bertahan hidup memasuki babak yang lebih berdarah, di mana kepercayaan adalah barang mewah, dan setiap kata bisa menjadi petunjuk yang mematikan. Malam ketiga setelah pelarian dari rumah kontrakan, Ilham dan Saka bersembunyi di dalam sebuah bangunan proyek pembangunan mal yang terbengkalai. Lokasinya di pusat kota, ironisnya, justru memberikan perlindungan tersendiri. Siapa yang akan mencari seorang buruan di tengah keramaian? Ruang yang mereka tempati adalah sebuah ruang gudang beton di lantai 3, tanpa pintu, hanya dilindungi oleh plastik-plastik biru yang berdebu. Udara di dalamnya pengap, berbau semen dan besi berkarat. Kondisi Ilham semakin memburuk. Infeksi di lukanya, yang sempat membaik, kambuh dengan ganas karena kelelahan, stres, dan lingkungan yang kotor. Demamnya kembali, kali ini lebih tinggi. Keringat dingin membasahi tubuhnya yang menggigil, sementara kulitnya terasa panas membara. Pandangannya kadang kabur, dan di telinganya berdenging tanpa henti. Saka, yang biasanya hanya rewel, kini juga menunjukkan tanda-tanda tidak enak badan, pilek dan batu kecil. Tangisannya terdengar lemah, lesu. Ilham duduk bersandar pada dinding beton yang dingin. Di pangkuannya, Saka tertidur gelisah. Persediaan susu formula hampir habis, hanya tersisa untuk 2 botol terakhir. Air mineral tinggal 1 botol kecil. Uang tunai yang dibawanya hampir habis untuk membeli makanan dan obat penurun panas generik yang sama sekali tidak mempan. Tidak boleh begini, gumam Ilham dengan bibir pecah-pecah. Matanya yang berkunang-kunang menatap Saka. Bayi itu adalah satu-satunya alasan ia masih bertahan. Jika ia tumbang, Saka akan mati di sini, sendirian, dalam gelap dan dingin. Pikiran itu menyayat hatinya lebih dalam dari golok manapun. Dia merogoh tas daruratnya. Di dalamnya, selain sisa susu dan popok, masih tersimpan dengan aman koper aluminium kecil itu. 5 miliar rupiah.
Kekayaan yang bisa menyelamatkan hidup ribuan orang, tapi tidak bisa ia sentuh. Sertifikat deposito di dalamnya tidak berguna tanpa prosedur pencairan yang resmi, yang mustahil ia lakukan dalam kondisi seperti ini. Namun, ada satu cara. Bapak Rendra pernah berbisik, dalam keadaan terdesak, sebagian kecil deposito bisa dicairkan dengan surat pernyataan dan cap khusus yang ada di amplop merah di dalam koper, asalkan dibawa ke bank tertentu oleh orang yang tepat. Orang yang tepat itu adalah Pak Joko. Tapi menghubungi Pak Joko berarti harus keluar, mengambil risiko bertemu, dan mungkin membawa pelacak pada notaris tua itu. Atau, ada cara lain. Sebuah rencana nekat berkelebat di kepalanya yang demam. Jika ia bisa mengirimkan salah satu lembar deposito itu kepada Pak Joko, mungkin dia bisa mencairkannya sedikit dan mengirimkan bantuan. Tapi bagaimana caranya mengirimkan? Ia tidak bisa mempercayai siapapun. Kemudian, ingatannya melayang pada Bapak Rendra. Di mana dia? Apakah dia selamat? Apakah SMS-nya diterima? Kekhawatiran akan nasib orang tua itu menambah beban di pikirannya. Saka batu kecil, lalu menangis lemah. Ilham mengelus pipinya yang panas. Tenang, sayang. Aku akan cari jalan. Keputusannya matang di tengah dinginnya malam dan panasnya demam. Ia harus mengambil risiko. Ia akan pergi ke tempat yang sudah ia tandai di peta darurat. Sebuah warung internet kecil di pasar tradisional yang buka 24 jam untuk para pedagang. Dari sana, ia akan mengirim email ke alamat darurat Pak Joko yang dihafalnya, lengkap dengan foto lembar deposito dan kode verifikasi. Ia akan meminta bantuan uang tunai dan obat-obatan, dan menunjuk lokasi penjemputan yang aman. Tapi untuk melakukan itu, ia harus meninggalkan Saka. Dan itu tidak mungkin. Membawa Saka keluar dalam kondisi mereka berdua sakit adalah bunuh diri. Maka, dengan hati hancur, ia membuat keputusan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia akan meninggalkan Saka sendirian di gudang ini, tersembunyi dengan baik, sementara ia melakukan perjalanan cepat ke warung internet. Ia akan meninggalkan Saka dengan susu terakhir dan berharap bayi itu tidak menangis keras atau terbangun. Maaf, Saka, maaf sekali, bisiknya sambil air mata menetes panas di pipi Saka. Ia membuat sarang untuk Saka di sudut paling gelap gudang, menggunakan semua kain dan pakaian yang ada untuk menghangatkan dan menyamarkannya. Ia menaruh botol susu terakhir di sebelahnya. Aku akan cepat kembali. Aku janji. Dengan langkah gontai, tubuhnya yang demam diseret keluar dari bangunan proyek. Malam itu gelap, dan hujan rintik-rintik mulai turun. Dinginnya menyengat, membuat giginya gemeretak. Setiap langkah terasa seperti mengangkat beban ton. Ia harus berhenti beberapa kali, bersandar pada tembok, menahan mual. Perjalanan ke pasar yang biasanya 30 menit, kini memakan waktu lebih dari 1 jam. Ketika ia sampai di warung internet, ia seperti mayat hidup. Pemilik warung, seorang bapak setengah baya, melototi penampilannya. Mau apa, Bang? Sakit. Saya mau email. Penting. Suara Ilham parau. Duduk di depan komputer butut, dengan jari gemetar, ia mengetik. Setiap huruf terasa seperti palu di kepalanya. Ia menjelaskan situasi genting, menyebutkan kode identitas dari Pak Joko, dan melampirkan foto lembar deposito yang ia ambil dengan kamar ponsel butut darurat. Ia meminta uang tunai, antibiotik kuat, susu formula, dan makanan. Ia menunjuk lokasi penjemputan, sebuah musola tua di dekat bangunan proyek, pukul 4 pagi nanti, saat kota masih sepi. Setelah mengirim email, ia membayar dengan uang terakhirnya, lalu segera berbalik untuk kembali. Namun, saat ia berdiri, dunianya berputar. Pandangannya gelap, dan ia terjatuh tersungkur di lantai warung internet. Aduh, ini anak, teriak pemilik warung. Ilham tersadar beberapa menit kemudian, dibangunkan oleh bapak pemilik yang mengipas-ipasinya. Kamu panas banget, harus ke rumah sakit. Tidak bisa, gerutu Ilham, berusaha bangkit. Saya harus kembali, ada adik saya. Tapi tubuhnya menolak. Kakinya lemas. Pemilik warung, meski bingung, melihat ada kesungguhan dan keputusasaan di mata remaja itu. Tunggu sini, saya ambilkan obat warung dan air. Sementara itu, di layar komputer yang masih menyala,
Email Ilham telah sampai. Pak Joko, yang karena kekhawatiran terus memantau inbox rahasianya, segera membacanya. Wajahnya pucat. Ia segera menghubungi Rendra, yang ternyata selamat dan sedang bersembunyi di tempat lain setelah menerima SMS Ilham. Rendra, Ilham dan Saka dalam kondisi kritis. Mereka di proyek terbengkalai di daerah Menteng. Ilham minta bantuan jam 4 pagi di musola dekat sana. Tapi dari emailnya, sepertinya dia tidak bersama Saka saat ini. Saya takut dia tinggalkan Saka sendirian. Suara Rendra di telepon bergetar. Demi Tuhan, saya akan ke sana. Sekarang juga. Tunggu. Itu bisa jebakan, atau mereka sudah diawasi. Saya akan atur orang kepercayaan saya untuk ambil paket bantuan dan antar ke lokasi. Kamu jangan muncul dulu. Kita koordinasi dari jauh. Tapi Saka, percayalah, Rendra, jika kita ceroboh sekarang, kita semua akan mati. Di warung internet, Ilham berhasil berdiri setelah menelan obat penurun panas yang diberikan pemilik warung. Ia mengucapkan terima kasih 1000 kali, lalu melangkah keluar ke tengah hujan yang semakin deras. Waktu sudah hampir pukul 2 pagi. Ia harus kembali sebelum Saka terbangun dan menangis. Perjalanan pulang adalah mimpi buruk. Hujan menghapus semua jejak, tapi juga membuatnya kedinginan hingga ke tulang. Demam dan delirium semakin menjadi. Ia mulai melihat bayangan-bayangan bergerak di kegelapan, mendengar suara langkah kaki mengejar. Ia tersandung, jatuh berulang kali, hingga seragam sekolahnya yang ia pakai sebagai lapisan luar penuh lumpur dan darah dari lukanya yang terbuka lagi. Ketika ia akhirnya sampai di kaki bangunan proyek, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada cahaya senter menyapu dari lantai dasar. Suara orang berbicara. Di lantai atas ada bekas baru. Cek. Mereka sudah menemukan tempat persembunyiannya. Dengan sisa tenaga terakhir, Ilham memanjat tangga darurat di sisi bangunan, menghindari area yang diterangi. Hatinya berdebar kencang, ketakutan yang lebih besar daripada rasa sakit menelannya. Apakah mereka sudah menemukan Saka? Saat ia sampai di lantai 3 dan merangkak masuk ke area gudang, ia melihat 2 orang asing dengan senter sedang memeriksa sudut-sudut ruangan. Mereka belum menemukan sarang Saka yang tersembunyi di balik tumpukan besi berkarat dan plastik. Ilham harus mengalihkan perhatian mereka. Dengan napas tertahan, ia mengambil sebongkah bata dari lantai dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah lorong di seberang gudang. Suara bata menghantam logam bergema keras. Di sana, teriak salah satu pencari. Mereka berdua berlari mengejar suara. Ini kesempatannya. Ilham merangkak cepat ke sudut persembunyian Saka. Bayi itu terbangun, matanya terbuka lebar penuh ketakutan, tapi ajaibnya, dia tidak menangis. Seolah-olah dia mengerti bahaya. Ilham segera mengangkatnya, memeluknya erat. Pintar kamu, sayang, bisiknya dengan getar. Dia harus keluar dari sini. Tapi tangga darurat sudah diawasi. Satu-satunya jalan adalah melalui sistem perancah di sisi bangunan yang menghadap ke belakang, ke sebuah gang sempit. Dengan Saka di gendongan, Ilham memanjat keluar jendela dan merangkak di atas besi perancah yang licin oleh hujan. Angin malam menderu, hampir melemparkannya. Tangannya yang lemah hampir saja melepaskan pegangan. Di bawah, jurang 3 lantai menatapnya. Di atas, dia ada di perancah. Teriak dari bawah. Senter-senter menyorot ke arahnya. Ilham panik. Ia merangkak lebih cepat, tanpa arah yang jelas. Kaki salah satu besi penyangga perancah yang sudah karatan tiba-tiba melengkung, lalu patah. Ilham terlempar ke samping, namun berhasil mencengkeram besi horizontal lain. Saka menangis keras, terombang-ambing. Satu tangan Ilham memegang Saka, satu tangan lagi bergantung pada besi. Dia tergantung di ketinggian. Di bawah, orang-orang itu berteriak. Salah satu dari mereka mulai memanjat. Inilah akhirnya, pikir Ilham. Dia lelah. Sangat lelah. Tangannya yang menggigil demam mulai kehilangan cengkeraman. Dia menatap wajah Saka yang menangis, berusaha menghapus gambarnya dalam ingatan. Tiba-tiba, dari gang sempit di bawah, lampu sebuah mobil van kecil menyala terang, menyorot langsung ke area perancah. Klakson dibunyikan panjang,
memecah kesunyian. Pengemudinya membuka jendela dan berteriak, "Hei, ada apa di sana? Gue panggil polisi nih." Para pencari di perancah terhenti, ragu. Sorotan lampu van itu buta. Mereka saling pandang, lalu satu persatu turun dengan cepat dan menghilang ke dalam kegelapan di sisi lain bangunan. Mereka tidak ingin berurusan dengan polisi. Ilham, dengan tenaga terakhir, berhasil menarik tubuhnya dan Saka naik ke bagian perancah yang lebih stabil, lalu turun dengan gemetar. Begitu kakinya menyentuh tanah, van itu melaju mendekat. Jendela samping terbuka, dan seorang pria berusia 40-an dengan wajah tegas mengangguk. "Ilham, saya diutus Pak Joko. Cepat masuk." Tanpa pikir panjang, Ilham masuk ke dalam van. Di dalamnya hangat, dan ada sebuah tas besar berisi makanan, obat-obatan, susu, dan uang tunai. Juga sebuah catatan dari Pak Joko, ke villa di gunung. Alamat di GPS. "Jaga Saka. Kami akan urus yang lain." Van melaju keluar dari gang. Ilham memandang keluar jendela ke arah bangunan proyek yang semakin menjauh. Mereka selamat, untuk kali ini. Tapi pengorbanan Bapak Rendra, yang mengorbankan kebebasannya dengan tetap bersembunyi, dan risiko yang baru saja ia ambil, hampir kehilangan Saka, membuatnya sadar satu hal, mereka tidak bisa terus bertahan dengan cara seperti ini. Titik nadir sudah terlampaui. Saatnya untuk tidak lagi bereaksi, tetapi untuk bertindak. Saatnya untuk membalikan keadaan. Saka, yang sudah tenang, tertidur lagi di pangkuannya. Ilham menatapnya, dan di mata air yang berkumpul, tekad baru yang lebih keras dari baja terbentuk. Demam dan rasa sakitnya masih ada, tapi satu tujuan yang jelas sekarang bersinar, mereka harus menyerang balik. Dan untuk itu, mereka perlu membawa Saka ke tempat yang benar-benar aman, lalu menyatukan semua kekuatan untuk menjatuhkan Hendra, dan menemukan Arif Wijaya, ayah kandung bayi yang ia cintai seperti adik sendiri. Perjalanan ke villa di gunung di tengah malam yang hujan adalah awal dari babak baru. Babak perlawanan. Van melaju dengan lancar meninggalkan pusat kota, menanjak ke daerah perbukitan di sebelah utara. Hujan yang deras mengubah jalan berliku menjadi arus kecil, tetapi pengemudi van, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Agus, adalah seorang yang terampil. Ia adalah mantan sopir pribadi Pak Joko yang sudah dipercaya puluhan tahun. Di dalam van yang hangat dan stabil, kelelahan dan demam akhirnya menaklukkan Ilham. Ia tertidur dengan kepala bersandar pada jendela, Saka masih erat terpeluk di dadanya. Mereka tiba di villa saat fajar mulai menyingsing, menyibak pemandangan sebuah rumah kayu bergaya tradisional yang sederhana namun terawat, tersembunyi di antara hutan pinus. Villa ini milik adik Pak Joko, seorang pensiunan dosen yang sekarang tinggal di luar negeri. Lokasinya terpencil, jauh dari keramaian, hanya bisa dijangkau melalui satu jalan kecil. Pak Agus membantu Ilham yang masih limbung turun dari van. "Di sini aman, Nak. Tidak ada yang tahu tempat ini kecuali keluarga Pak Joko. Ada persediaan makanan untuk beberapa minggu, generator listrik, dan sumur." Interior villa terasa seperti surga bagi Ilham. Bersih, hangat, dan sunyi. Ada 2 kamar tidur, dapur lengkap, dan ruang keluarga dengan perapian. Yang paling penting, ada kotak P3K yang lengkap. Pak Agus, yang ternyata juga memiliki pengetahuan dasar medis, segera merawat luka Ilham dengan benar. Ia membersihkan infeksi, memberi antibiotik yang tepat, dan memasang perban steril. Demam Ilham perlahan turun setelah ia menelan obat dan makan bubur hangat. "Kamu butuh istirahat total setidaknya seminggu," nasihat Pak Agus. "Saya akan tinggal di sini beberapa hari untuk pastikan kamu dan si kecil baik-baik." Pak Joko sudah mengatur segalanya. Selama 3 hari pertama, Ilham benar-benar terbaring lemah. Namun, dengan perawatan yang baik, makanan bergizi, dan tidur yang cukup, kekuatannya perlahan pulih. Saka juga tampak lebih sehat dan ceria di lingkungan yang bersih dan tenang ini. Senyumnya kembali, dan ia mulai aktif berguling-guling di karpet ruang tamu. Pak Agus bukan sekadar penjaga. Ia juga menjadi sumber informasi. Melalui ponsel satelit yang dibawanya, ia menjadi penghubung antara Ilham dengan Pak Joko dan Rendra. Rendra, yang ternyata bersembunyi di rumah saudaranya di kota tetangga, lega mendengar kabar bahwa Ilham dan Saka selamat. Mereka semakin ganas,
Ilham, kata Rendra melalui sambungan telepon yang dienkripsi pada hari keempat. Hendra tahu bahwa Saka masih hidup dan ada yang melindunginya. Dia menaikkan harga untuk informasi tentang kalian. Tapi dia juga mulai membersihkan rumah. Beberapa orang yang dicurigai masih setia pada Bapak Arif di perusahaan tiba-tiba dipecat atau mengundurkan diri. Dia menutup semua celah. Bagaimana dengan Bapak Arif? Ada kabar? Tanya Ilham penuh harap. Diam sejenak. Pak Joko dan pengacaranya, Wisnu, sedang mengikuti satu petunjuk. Ada mantan perawat di rumah sakit jiwa swasta tempat Bapak Arif diduga disekap yang bersedia bicara. Tapi dia minta jaminan keamanan dan uang. Disinilah dana dari koper itu akan kita gunakan. Ilham memandang koper aluminium yang sekarang ditaruh di lemari kamarnya. Ambil saja yang diperlukan, Bapak. Uang itu untuk Saka dan ayahnya. Kamu anak yang luar biasa, Ilham. Bapak Arif akan menangis bahagia jika tahu ada orang sepertimu melindungi anaknya. Telepon ditutup. Ilham merasa beban sedikit berkurang. Mereka sekarang punya rencana, sekutu, dan tempat yang aman. Tapi ada satu hal yang mengganjal di hatinya. Mereka hanya bereaksi, menunggu bantuan dari Pak Joko dan Rendra. Ia ingin berbuat lebih. Ia tidak ingin terus menjadi beban. Di hari kelima, saat kondisinya sudah jauh lebih baik, Ilham meminta Pak Agus mengajarinya beberapa hal, cara menggunakan ponsel satelit, cara mengenali tanda-tanda penguntitan, dan bahkan dasar-dasar bela diri sederhana untuk melindungi diri. Ia juga mulai merancang jadwal harian yang ketat untuk dirinya dan Saka, memastikan semua kebutuhan terpenuhi tanpa menarik perhatian. Suatu malam, ketika Pak Agus sedang berkomunikasi dengan Pak Joko, ia tiba-tiba memanggil Ilham dengan wajah serius. Ada perkembangan. Pengacara Wisnu berhasil mewawancarai mantan perawat itu secara diam-diam. Dia memberikan informasi yang sangat penting. Apa itu? Tanya Ilham, jantung berdebar. Bapak Arif memang pernah dirawat di rumah sakit jiwa itu, tapi bukan sebagai pasien. Dia disandera dan disuntik obat-obatan agar terlihat sakit jiwa. Lokasinya dipindahkan seminggu yang lalu ke sebuah villa pribadi di kawasan Puncak, milik salah satu rekan bisnis Hendra. Yang lebih penting, Pak Agus menatap Ilham. Mantan perawat itu memberikan denah villa dan jadwal penjagaan. Dia juga bilang, Arif Wijaya masih hidup, tapi kondisinya lemah karena obat-obatan. Harapan dan amarah berkecamuk di dada Ilham. Jadi kita bisa menyelamatkannya. Wisnu dan Pak Joko sedang menyusun operasi penyelamatan dengan bantuan tim keamanan swasta yang bisa dipercaya, yang dibayar dengan dana deposito. Tapi ada masalah besar. Apa? Untuk memastikan operasi sukses, mereka butuh umpan yang bisa menarik perhatian Hendra dan pengawalnya, memecah konsentrasi mereka. Dan umpan terbaik. Pak Agus terdiam, memandang Ilham dengan berat. Ilham memahami. Mereka butuh Saka. Atau kabar tentang Saka. Tidak. Mereka tidak akan mempertaruhkan Saka, kata Pak Agus cepat. Tapi mereka butuh kabar yang bisa dipercaya Hendra tentang lokasi Saka, sehingga dia mengerahkan sebagian besar anak buahnya ke sana, melonggarkan penjagaan di Villa Puncak. Dan bagaimana cara memberikan kabar itu tanpa benar-benar membuka lokasi kami? Tanya Ilham. Rencananya, mereka akan bocorkan informasi bahwa Saka berada di sebuah rumah sakit anak di kota sebelah, dirawat karena sakit parah. Informasi itu akan diberikan kepada kaki tangan Hendra yang sudah disusupi oleh orang Pak Joko. Diharapkan Hendra akan mengirim timnya ke sana untuk menculik atau menyingkirkan Saka. Saat itulah tim penyelamat bergerak ke Villa Puncak. Ilham merasa tidak nyaman. Rencana itu terlalu berisiko. Bagaimana jika Hendra tidak terkecoh? Bagaimana jika dia justru mengerahkan semua pasukannya sekaligus? Apakah Bapak Rendra setuju? Belum. Dia masih ragu. Tapi waktu kita semakin sempit. Setiap hari Bapak Arif dalam bahaya, dan setiap hari Saka juga dalam ancaman selama Hendra masih berkuasa. Malam itu, Ilham tidak bisa tidur. Ia memandangi Saka yang tertidur nyenyak di boks bayi yang disediakan Pak Agus. Wajahnya begitu damai, tidak tahu bahwa hidupnya adalah bidak dalam permainan catur berdarah. Ilham merasa seperti memegang petir di tangannya.
Keputusan apapun yang ia ambil bisa berakibat fatal. Keesokan paginya, Pak Agus mendapat kabar buruk. Hendra sudah menemukan jejak Pak Joko. Kantornya digeledah oleh polisi yang disuap dengan alasan pencucian uang. Pak Joko terpaksa menghilang. Komunikasi kita terbatas sekarang. Rencana penyelamatan bisa tertunda. Situasi kembali genting. Musuh semakin mendekat. Villa ini suatu saat bisa juga terlacak. Dalam keputusasaan itu, Ilham teringat satu hal. Di dalam koper, selain uang dan deposito, ada satu barang lagi yang ia hampir lupakan. Sebuah kartu nama usang dengan tulisan Klinik Dr. Satrio, Spesialis Anak Jalan Anggrek nomor 5. Kartu itu terselip di balik lapisan kain di dasar koper. Saat itu ia pikir tidak penting. Tapi sekarang, dengan pikiran yang lebih jernih, ia bertanya-tanya. Apakah ini bagian dari rencana darurat Arif Wijaya? Apakah Dr. Satrio adalah orang kepercayaan lain? Dengan hati-hati, ia menyampaikan temuan ini kepada Pak Agus, yang segera menghubungi Rendra melalui jalur darurat. Suara Rendra terdengar sangat antusias, namun berhati-hati di telepon. Dr. Satrio. Ya, Tuhan, saya hampir lupa. Dia adalah teman kuliah Bapak Arif, dokter pribadi keluarga. Dia sangat dipercaya. Tapi setelah Bapak Arif hilang, kliniknya tutup, dan dia menghilang. Hendra pasti juga mencari dia. Apakah kita bisa menghubunginya? Tanya Ilham. Saya punya nomor darurat lamanya. Tapi itu sudah bertahun-tahun. Tidak ada jaminan masih aktif. Tapi, ini bisa menjadi kunci. Jika kita bisa menemui Dr. Satrio, dia tidak hanya bisa merawat Saka dengan baik, tetapi juga mungkin memiliki bukti medis tentang kondisi Bapak Arif sebelum hilang, atau bahkan tentang kematian mencurigakan Ibu Saka. Itu akan menjadi senjata hukum yang kuat. Harapan baru muncul. Tapi bagaimana menemui dokter yang menghilang tanpa menarik perhatian? Ilham punya ide. Bagaimana jika kita menggunakan rencana umpan tadi? Tapi dengan modifikasi, alih-alih membocorkan lokasi rumah sakit palsu, kita bocorkan informasi bahwa Saka akan dibawa ke bekas klinik Dr. Satrio untuk pengobatan. Hendra pasti akan mengirim orang ke sana. Tapi kita tidak akan ada di sana. Sebaliknya, kita akan menggunakan kesempatan itu untuk benar-benar menemui Dr. Satrio di lokasi rahasia yang hanya kita dan dia yang tahu. Pak Agus mengerutkan kening. Risikonya tetap besar. Tapi, ini mungkin lebih baik. Kita yang mengendalikan umpan. Kita perlu koordinasi yang sangat ketat dengan Pak Joko dan Rendra, jika kita bisa menghubungi mereka. Nasib sepertinya berpihak. Siang itu, ponsel satelit berdering. Dari seberang sana, terdengar suara Pak Joko yang tegang namun lega. Saya dapat jalur aman baru. Saya dengar tentang ide Dr. Satrio. Bagus. Saya punya informasi. Dr. Satrio ternyata bersembunyi di kota kecil dekat perkebunan teh, mengelola apotek kecil. Saya bisa kirimkan alamatnya melalui kode. Tapi kalian harus sangat hati-hati. Jika Hendra tahu kalian mendekati Satrio, dia akan mengerahkan semua kekuatannya. Keputusan diambil. Mereka akan menjalankan operasi dua ujung. Ujung pertama, membocorkan informasi palsu tentang pertemuan di bekas klinik untuk mengalihkan perhatian. Ujung kedua, Ilham, Saka, dan Pak Agus akan melakukan perjalanan diam-diam ke kota kecil itu untuk menemui Dr. Satrio, dengan dikawal oleh tim keamanan bayaran yang disewa Pak Joko. Ini adalah langkah paling berani sejak pelarian pertama dari gubuk. Ilham tidak lagi hanya mengungsi, ia kini aktif maju ke dalam garis bahaya, untuk mengumpulkan senjata yang bisa menyelamatkan ayah Saka dan mengakhiri teror Hendra. Sebelum berangkat malam itu, Ilham memeluk Saka erat-erat. Kita akan menemui teman ayahmu, sayang. Dan kita akan bawa ayahmu pulang padamu. Saka mengoceh tidak jelas, seolah mengiyakan. Bantuan tak terduga datang dari nama di kartu usang. Perlawanan mereka kini punya arah baru, dan untuk pertama kalinya, Ilham merasa mereka bukan lagi korban yang dikejar, tetapi pemburu yang mulai membalikan meja. Perjalanan ke kota kecil di pegunungan itu adalah langkah pertama dalam ofensif mereka. Dan di sanalah, mungkin, kunci untuk mengungkap semua kebenaran dan mengembalikan Saka pada takdirnya yang sebenarnya menunggu.
Perjalanan ke kota kecil di balik pegunungan ditempuh dengan hati-hati ekstrim. Mereka berganti kendaraan 3 kali, dari van Pak Agus ke mobil pick-up sayuran, lalu ke jeep tua yang dikemudikan seorang kenalan Pak Joko. Ilham, dengan Saka dalam gendongan, merasa seperti bagian dari operasi mata-mata. Tim keamanan bayaran yang terdiri dari 4 orang mantan militer mengawal mereka dari jarak jauh, memastikan tidak ada ekor. Kota kecil itu tenang, dikelilingi kebun teh hijau. Apotek Satrio Sehat terletak di sudut jalan sepi, tampak biasa saja. Saat mereka masuk, seorang pria berusia 50-an dengan kacamata tebal dan rambut memutih sedang merapikan rak. Dia melirik mereka, dan tatapannya berhenti pada Saka. Matanya melebar di balik kacamata. "Dokter Satrio," bisik Pak Agus. Dokter itu mengangguk pelan, lalu dengan gerakan cepat mengunci pintu apotek dan menarik tirai. "Ikut saya," ucapnya dengan suara rendah namun tegas. Dia membawa mereka melalui pintu belakang, menuju sebuah ruang konsultasi kecil yang sederhana. Begitu pintu tertutup, Dokter Satrio tak bisa lagi menahan emosi. Tangannya gemetar saat ia mendekati Saka. Ini dia? Anak Arif?" "Ya, dokter. Ini Saka," jawab Ilham, dengan hati-hati menunjukkan wajah bayi itu. Dokter Satrio mengusap air matanya. Dia persis seperti ayahnya saat bayi. Matanya seperti ibunya. Lalu ia menatap Ilham dan Pak Agus. "Bagaimana kalian menemukannya? Dan kenapa datang ke sini? Ini sangat berbahaya." Ilham menceritakan segalanya dengan singkat. Keranjang bambu, koper, pelarian, Bapak Rendra, dan rencana penyelamatan Arif Wijaya. Dokter Satrio mendengarkan dengan wajah semakin pucat, lalu berubah menjadi kemarahan yang tertahan. "Hendra, dia iblis yang menyamar sebagai manusia," gerutnya. "Dia tidak hanya ingin perusahaan. Dia ingin menghapus seluruh jejak Arif dari muka bumi." Dokter Satrio membuka brankas kecil di balik lukisan di dinding. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah map tebal. Setelah istri Arif, Clara, meninggal dalam kecelakaan mobil yang mencurigakan, Arif meminta saya melakukan otopsi diam-diam. Saya menemukan bukti keracunan zat yang menyerang saraf, menyebabkan kejang dan hilang kendali atas mobil. Saya simpan laporan asli ini. Juga, sebelum Arif hilang, dia datang ke saya. Dia merasa sedang diracuni perlahan. Saya ambil sampel darahnya. Hasilnya positif, ada kandungan obat psikotropika dosis rendah. Semua ada di sini. Ilham dan Pak Agus tercengang. Ini adalah bukti yang mereka butuhkan. "Dokter, Anda harus bersaksi," kata Pak Agus. "Saya akan," jawab Dokter Satrio dengan tegas. "Tapi pertama, kita harus pastikan Arif selamat. Tanpa dia, semua ini hanya akan menjadi pertikaian warisan yang kotor. Saya dengar rencana penyelamatan di Villa Puncak. Ada masalah." "Apa masalahnya?" tanya Ilham cemas. Hendra tidak bodoh. Villa itu hanyalah umpan. Dia sudah memindahkan Arif 3 hari yang lalu ke lokasi yang lebih rahasia, bekas pabrik pengolahan karet milik perusahaan di luar kota. Itu adalah tempat yang lebih terpencil, lebih mudah dijaga, dan lebih mudah untuk menghilangkan jejak jika perlu. Ilham merasa seperti ditampar. Jadi, semua rencana penyelamatan, pengalihan perhatian, sia-sia? Bagaimana dokter tahu? Saya masih punya jaringan. Seorang suster yang dulunya bekerja untuk saya sekarang bekerja sebagai perawat pribadi untuk salah satu anak buah Hendra. Dia mendengar percakapan. Dan dia memberitahu saya karena masih percaya pada saya. Mereka harus beradaptasi cepat. Pak Agus segera menghubungi tim keamanan dan Pak Joko via satelit. Namun, komunikasi dengan Rendra terputus. Kekhawatiran mulai muncul. "Kita harus bergerak sendiri," kata Ilham tiba-tiba. Kedua orang dewasa itu menatapnya. "Kita punya bukti dari Dokter Satrio. Kita punya tim keamanan. Kita tahu lokasi baru. Jika kita menunggu koordinasi lagi, kita bisa kehilangan momentum. Hendra bisa memindahkan lagi Bapak Arif. Atau, lebih buruk. Tapi ini sangat berisiko, Nak," bantah Pak Agus. "Selama ini kita selalu bereaksi, selalu dikejar-kejar," kata Ilham,
Matanya berapi-api. Saatnya kita yang menyerang. Kita punya kejutan. Mereka tidak tahu bahwa kita tahu lokasi barunya. Mereka tidak tahu kita punya Dr. Satrio dan bukti-bukti ini. Dan mereka tidak akan menyangka kita berani menyerang langsung. Dr. Satrio mengamati Ilham, lalu anggukan kecil keluar dari kepalanya. Anak ini benar. Elemen kejutan adalah senjata kita. Tapi kita butuh lebih banyak orang. Tim keamanan Pak Joko cukup, kata Pak Agus setelah berpikir. Mereka profesional. Tapi kita butuh rencana yang sempurna. Dan Saka tidak bisa ikut. Itu adalah poin kritis. Mereka tidak bisa membawa Saka ke zona bahaya. Tapi juga tidak bisa meninggalkannya sendirian. Saka tinggal dengan saya, kata Dr. Satrio. Di sini masih relatif aman. Hendra tidak akan menyangka Saka ada di kota kecil ini. Saya akan jaga dia dengan nyawa saya. Ilham ragu. Melepaskan Saka, bahkan sementara, terasa seperti merobek sebagian jiwanya. Tapi ia tahu ini yang terbaik. Dengan berat hati, ia menitipkan Saka pada Dr. Satrio. Jagalah dia, dokter. Dengan segala yang saya punya. Malam itu, di apotek Dr. Satrio, operasi dirancang dengan cepat. Tim keamanan, yang dipimpin seorang mantan Kopassus bernama Anton, tiba dengan senyap. Mereka mempelajari denah bekas pabrik karet dari informasi dokter dan sumber lainnya. Rencananya, menyusup diam-diam, melumpuhkan penjaga, menemukan dan menyelamatkan Arif, lalu membawanya ke tempat aman sambil mengumpulkan bukti tambahan di lokasi. Dr. Satrio akan membawa Saka ke tempat persembunyian lain yang sudah disiapkan, sambil menunggu kabar. Sebelum mereka berangkat, Ilham meminta sesuatu. Saya ikut. Tidak mungkin, Anton menolak tegas. Ini operasi profesional. Kamu remaja. Saya yang mengenali Bapak Arif dari foto. Dan saya punya hak untuk melihat ini sampai selesai. Saya berjanji pada Saka. Suara Ilham tidak terbantahkan. Ada kematangan dan tekad baja di matanya yang membuat Anton akhirnya mengangguk. Dengan syarat Ilham tetap di belakang dan mengikuti semua perintah. Pukul 3 pagi, mereka tiba di lokasi. Bekas pabrik karet itu luas dan gelap, dikelilingi pagar tinggi. Hanya ada sedikit lampu keamanan. Tim Anton bergerak seperti hantu, melumpuhkan 2 penjaga di pintu masuk tanpa suara. Mereka masuk melalui jendela rusak di belakang. Di dalam, bau karet busuk dan minyak mesin memenuhi udara. Ruangan besar dipenuhi mesin-mesin tua. Anton memberi isyarat, tim mereka berpencar mencari ruang penjagaan. Ilham mengikuti Anton menuju kantor kecil di lantai 2 yang menurut informasi memiliki pintu tersembunyi ke ruang bawah tanah. Tepat saat mereka mendekati pintu kantor, lampu tiba-tiba menyala terang. Sebuah suara keras menggema melalui pengeras suara. Selamat datang. Kami sudah menunggu. Dari balik mesin-mesin, puluhan orang berseragam hitam muncul, mengelilingi mereka. Di atas balkon, berdiri seorang pria tinggi dengan wajah yang dingin dan sinis. Hendra Wijaya. Di sampingnya, dengan tangan terikat dan wajah babak belur, berdiri Bapak Rendra. Rendra, teriak Ilham. Hendra tersenyum puas. Kami tahu kalian akan datang. Informasi tentang pabrik ini sengaja kami bocorkan. Kami hanya menunggu tikus-tikus kecil masuk perangkap. Matanya menyapu Ilham. Jadi, kamu anak yatim yang berani itu? Kamu merepotkan sekali. Anton dan timnya sudah bersiap, tetapi mereka kalah jumlah. Jangan ada perlawanan, atau yang tua ini mati, ancam Hendra, menodongkan pistol ke kepala Rendra. Apa yang kamu inginkan? Tanya Anton, suaranya datar. Saya ingin bayi itu, dan koper berisi uang itu. Serahkan, dan saya akan membiarkan kalian hidup. Ilham berdiri tegak. Saka tidak akan pernah untukmu. Dan uang itu adalah milik ayahnya. Hendra tertawa. Ayahnya? Lihatlah. Ia memberi isyarat. 2 orang anak buahnya menyeret seorang pria kurus, pucat, dengan rambut acak-acakan, dan mata sayu karena obat-obatan. Itu adalah Arif Wijaya. Dia nyaris tidak bisa berdiri. Ayah, bisik Ilham, hatinya hancur melihat kondisi itu.
Arif mengangkat kepalanya. Matanya yang redup mencoba fokus. Ia melihat Ilham. Lalu, ia melihat sesuatu di tangan Ilham. Sebuah foto Saka yang Ilham bawa sebagai pembangkit semangat. Ada kilatan kesadaran di mata Arif. Saka, gumamnya lemah. Lihat, dia sudah tidak berguna. Ejek Hendra. Sekarang, pilihan ada padamu. Bayi dan uang, atau nyawa semua orang di sini, termasuk ayahmu yang malang ini. Situasi tampak tanpa harapan. Namun, Ilham memperhatikan sesuatu. Anton, sang pemimpin tim, dengan sangat halus menggeser jarinya ke arah jam tangannya. Itu adalah kode yang mereka sepakati sebelumnya. Tunggu isyarat. Ilham juga melihat, dari balik jendela tinggi di langit-langit pabrik, ada siluet-siluet samar bergerak. Tim Anton ternyata tidak datang sendiri. Ada tim kedua yang menyusup dari atap. Mereka sedang menunggu waktu yang tepat. Baik, kata Ilham tiba-tiba, suaranya lantang. Saya akan bawa kamu ke Saka dan uang itu. Tapi kamu harus bebaskan Bapak Arif dan Bapak Rendra dulu. Hendra tertawa lagi. Kamu pikir aku bodoh? Bawa mereka. Ia memerintahkan anak buahnya mendekati Ilham. Saat itulah, Anton memberi isyarat. Segalanya terjadi sekaligus. Dari atap, kaca jendela pecah berhamburan, dan beberapa orang turun dengan tali. Granat asap meledak di tengah ruangan, membutakan pandangan. Terdengar teriakan dan tembakan. Ilham, yang sudah diperingatkan, segera berlindung di balik mesin besar. Dalam kekacauan itu, ia melihat kesempatan. Ia merangkak mendekati tempat Arif dan Rendra ditahan. Seorang penjaga yang bingung karena asap berusaha menarik Arif pergi. Dengan keberanian yang datang entah dari mana, Ilham lompat, menabrak pria itu hingga jatuh. Ia merobek tali di tangan Rendra dengan pisau lipatnya. Ilham, kamu gila, teriak Rendra, namun segera mengambil alih, melepaskan ikatan di kakinya sendiri lalu membantu Arif. Kita harus keluar, teriak Ilham. Mereka bertiga merangkak di lantai, menghindari tembakan silang. Anton dan timnya sudah menguasai situasi dengan keahlian militer mereka, melumpuhkan banyak anak buah Hendra. Namun, Hendra sendiri, dengan beberapa pengawal inti, berhasil mundur ke arah pintu belakang. Jangan biarkan dia lolos, teriak Anton. Tapi Hendra sudah hampir keluar. Saat itulah, dari pintu belakang yang dia tuju, lampu mobil-mobil menyala terang, disusul suara sirene. Dikenakan polisi berjumlah banyak, dipimpin oleh Pak Joko dan pengacara Wisnu, memasuki pabrik. Hendra Wijaya, Anda ditangkap atas tuduhan pembunuhan, penculikan, pemalsuan dokumen, dan penggelapan, teriak seorang komandan polisi. Hendra membeku. Wajahnya berubah dari kemenangan menjadi keputusasaan yang total. Anak buahnya yang tersisa menyerah. Kekacauan mereda. Petugas medis darurat segera menangani Arif Wijaya yang kondisinya kritis. Rendra dan Ilham, meski dengan luka-luka kecil, selamat. Dr. Satrio, yang diam-diam dihubungi Pak Agus, segera datang dengan Saka. Ketika Saka didekatkan pada Arif yang sedang terbaring di tandu, sebuah keajaiban terjadi. Arif, yang selama berbulan-bulan hidup dalam kabur obat-obatan, seolah tersentak. Matanya yang kosong perlahan jernih. Tangannya yang kurus terulur, menyentuh pipi Saka. Air mata mengalir deras di wajahnya. Saka, anakku. Suaranya parau, namun penuh cinta. Ilham berdiri di sampingnya. Air matanya juga tak terbendung. Rendra memeluk pundaknya, ikut menangis haru. Pak Joko, Wisnu, dan Anton menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Polisi membawa Hendra yang sudah tak berdaya. Ini belum berakhir. Saya punya pengacara terbaik, teriaknya, tapi tak ada yang menghiraukan. Arif menarik napas panjang, lalu menatap Ilham. Kamu yang melindungi Saka. Ilham mengangguk, tak bisa berkata-kata. Terima kasih, anakku, ucap Arif, sebelum akhirnya pingsan karena kelelahan dan dampak penarikan obat. 2 tahun kemudian, sebuah taman bermain cerah di halaman rumah besar yang hangat. Arif Wijaya, yang kini sudah pulih sepenuhnya dan kembali memimpin perusahaannya dengan visi baru, duduk di bangku taman. Di depannya, Ilham yang sekarang berusia 17 tahun,
lebih tinggi dan percaya diri, sedang mendorong ayunan tempat Saka, yang sekarang sudah jadi balita ceria berusia 2,5 tahun, tertawa riang. Kasus hukum terhadap Hendra berjalan dengan bukti-bukti kuat dari Dr. Satrio, rekaman penyadapan, dan pengakuan anak buahnya. Hendra divonis seumur hidup. Perusahaan dibersihkan dari orang-orangnya. Kembalinya Arif menjadi berita nasional yang menggembirakan tentang kemenangan kebenaran atas keserakahan. Arif tidak hanya mengambil kembali perusahaan. Ia secara resmi mengangkat Ilham sebagai anak angkatnya, memberikan nama keluarga Wijaya, dan menjadikannya ahli waris kedua setelah Saka. Tapi lebih dari harta, yang diberikan Arif adalah keluarga. Rumah itu juga menjadi rumah untuk Rendra yang kini menjadi manajer rumah tangga, dan Dr. Satrio yang menjadi dokter keluarga. Ilham, lihat, lihat, teriak Saka, berusaha melompat dari ayunan. Ilham dengan sigap menangkapnya, memeluknya, dan mereka tertawa bersama. Arif mendekati mereka, meletakkan tangan di bahu Ilham. Besok adalah hari pertama kamu di sekolah bergengsi itu. Gugup. Ilham menggeleng, memandang Saka lalu pada Arif. Tidak, ayah. Saya sudah menghadapi hal yang lebih menakutkan. Sekolah adalah suatu keistimewaan. Ia telah memutuskan untuk mengambil jalur ilmu komputer dan bisnis, dengan tujuan suatu hari membantu mengelola perusahaan keluarga dan mengembangkan yayasan amal mereka yang diberi nama Yayasan Saka Ilham, yang membantu anak-anak yatim dan terlantar. Rendra muncul membawa jus. Minum dulu, nak. Jangan sampai dehidrasi. Ia memperlakukan Ilham seperti cucu sendiri. Saka merangkak ke pangkuan Arif. Ayah, cerita lagi tentang Kak Ilham yang jago sembunyi. Arif tertawa, memeluk anak bungsunya. Kakak Ilham itu pahlawan sejati. Sayang, dia mengajarkan kita bahwa harta sejati bukan uang di dalam koper, tetapi keberanian untuk berbuat benar, dan cinta yang melindungi tanpa pamrih. Ilham tersenyum, melihat sekelilingnya. Dari gubuk reot di pinggir hutan, ke pelarian berdarah di kota, hingga ke rumah dan keluarga yang ia dapatkan sekarang, perjalanannya luar biasa. Koper berisi 5 miliar itu kini aman di bank. Dananya digunakan untuk bisnis dan amal. Tapi harta terbesarnya bukan itu. Harta terbesarnya adalah senyuman Saka, kebanggaan di mata Arif, dan rasa memiliki yang ia dapatkan setelah sekian lama merasa sendiri. Ia memandang langit biru. Neneknya pasti tersenyum dari atas sana. Ia, anak yatim yang miskin, telah menemukan lebih dari sekadar kekayaan. Ia telah menemukan rumah, tujuan, dan cinta yang tak terbatas. Dan itulah kebenaran yang membebaskannya, bahwa keluarga tidak selalu tentang darah, tetapi tentang siapa yang bersedia berjuang untukmu, dan siapa yang kau pilih untuk kau lindungi, bahkan dengan taruhan nyawa sekalipun.